Hari ini adalah hari perayaan daerah, atau yang lebih suka ku sebut hari kemenanganku. Lihat boneka plushie besar di sebelah sana? Itu akan jadi milikku. Bersiap, siaga, dan yes, tepat sasaran. Dengan bersemangat ku ambil boneka beruang itu saat tiba-tiba boneka itu tersambar banteng gila ini. Hei, aku memenangkan beruang ini dengan jujur dan adil. Tapi aku melihatnya duluan. Sekarang berikan padaku. Hobbit. Hobbit? Ku tarik beruang itu darinya, tapi akhirnya beruang itu robek jadi dua. Pacarnya menangis dan sekarang aku seperti kain merah baginya. Dia bergegas menuju arahku dan sebelum aku bahkan bisa berpikir lurus, tinjuku mengambil alih. Harus berapa kali ku beritahu padamu, Angie, cewek tak mengangkat tinjunya begitu saja dan membuat masalah seperti itu. Itu pertahanan diri. Dia akan memukulku, ibu. Aku muak. Ayah dan anak perempuan sama saja. Kenapa ibu bahkan mengungkitnya? Ayah meninggalkan kita bertahun-tahun yang lalu, jadi biarkan dia tetap jauh dari hidup kita. Bahkan memikirkannya membuat darahku mendidih. Aku berpaling ke arah jendela, menghindari tatapan yang kutahu sedang ibu berikan padaku. Saat kami sampai di rumah, kami mendapati pintu terbuka. Ada yang tak beres. Dengan cepat aku lari masuk ke dalam rumah dan melihat bayangan hitam berdiri di ruang tamu kami. Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di rumahku? Semua menyambut pemimpin baru kita. Lampu tiba-tiba menyala kembali dan kulihat mereka semua menunduk padaku. Angelina, aku sudah menantikan untuk bertemu denganmu. Aku Nick Mason, tangan kanan Tuan Bruno. Ayahku mengirim Anda ke sini? Mulai hari ini, kau akan menjadi pemimpin kami dari organisasi X, mewakili dirinya. Kau pasti sedang bercanda denganku. Selama bertahun-tahun dia tak memperdulikan apakah kami hidup atau mati. Dan sekarang tiba-tiba dia ingin aku untuk mengambil alih? Dan lihat kalian semua, organisasi ini sepertinya tak ada bagus-bagusnya. Tolong jangan salah paham pada kami. Organisasi X dibentuk oleh ayahmu untuk membantu warga lokal dan berjuang untuk keadilan. Tapi keadaan berubah menjadi buruk, jadi aku khawatir dia akan dipenjara untuk sementara waktu. Dia ada di penjara? Oh, kepalaku. Berjuang untuk keadilan? Jadi kenapa dia ada di penjara sekarang? Ayahmu mengutamakan keselamatan penduduk lokal di pelabuhan. Karenanya, dia jatuh dalam perangkap musuh. Kau akan paham jika menerima keinginannya dan menjadi pemimpin kami. Walaupun aku tak suka mengakuinya, aku merindukan ayah. Ayah pernah janji akan bolos kerja dan jalan-jalan denganku di hari ulang tahunku. Tapi kemudian ia menghilang begitu saja tanpa sepatah kata pun. Dan diam selama 6 tahun, hingga saat ini. Sayang, aku punya sesuatu untukmu. Ibu memberiku surat-surat lama dan boneka beruang plushie yang kuminta dibelikan ayah. Ibu menyembunyikannya dariku selama ini, karena dia marah pada ayahku karena selalu mempertaruhkan nyawanya untuk hal-hal yang bukan urusannya. Ternyata ayah masih peduli padaku, bahkan tanpa sepengetahuanku. Ibu, aku sudah ambil keputusan. Kuharap ibu mendukungku. Jadi, aku dan ibuku melakukan perjalanan panjang ke pelabuhan kota di mana organisasi ayahku beroperasi secara rahasia. Kami berjalan masuk ke pasar, kemudian berhenti di sebuah toko ikan yang besar. Bagaimana bisa suatu organisasi punya markas rahasia mereka di tempat yang sangat ramai? Tempat yang paling berbahaya adalah yang paling aman. Ingat itu. Aku ingat ayahku juga dulu mengatakan ini padaku saat aku masih kecil. Ini pasti ide gilanya. Nick menuntunku ke sebuah ruangan di belakang toko dan memperkenalkan markas organisasi ini. Jadi ini tempat ayahku biasa bekerja dan dia masih menyimpan topi tua yang sama setelah sekian tahun lamanya? Ayo mulai bekerja. Akhir-akhir ini banyak terjadi pencurian di kota. Tiap malam para pencuri masuk ke toko dan mencuri apa saja yang mereka bisa. Orang-orang kini panik, jadi kita harus mengatasi masalah ini secepatnya. Bukankah ini tanggung jawab polisi? Jika mereka mampu, kita tidak perlu terlibat. Itulah kenapa ayahmu mempertahankan organisasi ini. Sekarang kau harus menetap sementara. Aku telah mengatur akomodasimu dan mendaftarkanmu ke sekolah lokal. Ingat, identitasmu sangat rahasia. Selama beberapa hari ke depan, di jam 5 setiap pagi, Pamanik membangunkanku membawaku ke pelabuhan dan cerita lebih banyak tentang pencuri. Tapi dia malah ikut lelang ikan sepanjang pagi, bukannya melakukan hal penting. Jadi aku pergi ke tempat lain dan pura-pura bicara dengan para pedagang ikan mengenai perampokan di kota. Di saat itu, ada laki-laki memakai topi yang menutupi wajahnya menabrakku. Hai Bung, gelang yang bagus, tapi sudah pernah diajari minta maaf? Hei, santai saja, kau membuat keributan. Oke, mungkin aku sebaiknya bersikap seperti anak sekolah pada umumnya di sini. Harus bangun sangat pagi untuk pergi ke pelabuhan juga membuatku terlalu lelah untuk belajar apapun. Suatu pagi aku tertidur di tempatku yang biasa saat ada kegaduhan yang membangunkanku. Sekelompok gangster mengganggu seorang anak laki-laki. Bung, aku berusaha tidur di sini. Diamlah pecundang. Oh. Mereka macam-macam dengan orang yang salah. Kuambil tongkat pel di sekitar situ dan membuat gerakan keren yang menjatuhkan mereka semua. Lalu menyeret sikutu buku yang terperanjat itu. Dia tak cukup tenang untuk lari menyelamatkan diri. Laki-laki kecil ini Kilian. Sejak hari itu, dia terus membuntutiku dan tak mau tutup mulut soal betapa kuatnya aku. Mengatakan hal-hal seperti, aku tak bisa bayangkan orang sekecil kami punya kekuatan yang luar biasa.
Atau mereka semua menggangguku tapi kau yang malaikat tidak? Lalu, ayo berteman. Aku tak bisa tenang saat ada dia di dekatku. Sementara aku berusaha sendiri, ada panggilan masuk dari Paman Nick. Salah satu toko perhiasan di kota baru saja dirampok. Apa kau bisa bantu? Apa? Ya, aku akan kembali ke markas dan menyusun rencana. Kau bisa andalkan aku. Aku kemudian mengakhiri panggilan dan itulah saat ku dengar bola membentur lantai. Aku berbalik dan di sana ada Killian. Berdiri di belakangku, terkejut setengah mati. Dia jelas mendengar semua percakapan itu. Jika kau mengucap sepatah kata soal ini ke orang lain, hari berikutnya kau tak akan bangun. Kau dengar aku? Aku bisa membantumu. Aku hafal benar kota ini. Oke, kita bisa berteman atau rekan selama kau tutup mulut. Sepulang sekolah, Kilian dan aku segera menuju lokasi kejadian. Saat berkeliling, kulihat ada benda bersinar di antara kaca yang pecah. Itu pasti dari para pencuri itu. Tapi tunggu, aku sudah pernah melihat simbol D ini di suatu tempat. Aku hendak mengambilnya saat Kilian memegang tanganku, gemeteran. Bro, itu dia yang menyerang kami waktu itu. Gangster itu tiba-tiba mendatangiku. Aku berusaha menghindarinya, tapi akhirnya terjungkal ke belakang. Tiba-tiba ada lengan kuat menahanku dan melindungiku dari pukulan itu. Mamma mia, siapa pemuda kekar tampan ini? Kulingkarkan lenganku padanya dan mengeluarkan bagian dalam diriku yang sedang kesusahan. Oh pahlawanku, para bajingan ini tak mau tinggalkan aku sendiri. Kumohon selamatkan aku. Aku takut. Macam-macam dengan temanku sekali lagi dan kalian akan mati. Enyahlah. Dia berbalik padaku, memastikan aku baik-baik saja, kemudian pergi. Lewat Kilian, aku tahu kalau namanya Frank, kakak kelas di sekolah kami, dan dia terkenal dengan sikapnya yang dingin dan pendiam. Benar-benar cowok tipeku. Tapi tunggu, bagaimana dengan gelangnya? Aku berbalik ke pecahan jendela yang rusak. Gelang itu tak kutemukan dimanapun. Di sekolah, semua siswa terus membicarakan perampokan baru-baru ini. Semua orang khawatir tentang siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Kapan semua omong kosong ini akan berhenti? Aku penasaran siapa target berikutnya. Apa kau tak lihat, korban terakhir semuanya adalah orang penting di kota. Dan kejahatan semua terjadi di hari-hari polisi tidak berpatroli. Jadi kalau begitu toko perhiasan Graham dan toko butik Holden bisa berpotensi menjadi target berikutnya. Itu masuk akal. Tunggu, Frank? Sekarang karena kau di sini, aku merasa jauh lebih aman. Itu kemungkinan Holden karena Graham sudah menambah sistem pengamanan baru di tokonya. Tolong berhentilah memilih rambutmu seperti itu. Observasi yang bagus. Polisi tak berpatroli ke pelabuhan malam ini, jadi mungkin mereka akan bergerak. Jadi tetaplah diam di dalam. Oke, manis? Oh, tapi si manis ini masih akan memantau toko Holden dan menangkap basah pencuri itu malam ini. 1 jam sudah berlalu, tapi tak ada yang terjadi. Tepat di saat itu, Nick menerima panggilan telepon bahwa toko Graham baru saja dirampok. Para perampok merusak sistem keamanan dan semuanya sudah diambil. Nick membentakku karena bertindak impulsif tanpa ada bukti yang jelas. Tapi ini terasa sangat mencurigakan. Toko Holden jauh lebih rentan, seolah mereka tahu kami sedang menunggu untuk menyergap mereka di sini. Beberapa hari kemudian saat aku sedang berpatroli di sekitar jalanan perbelanjaan, Kilian memberitahuku bahwa ada pria bertopeng mencurigakan yang menyelinap di sekitar toko Mutiara. Aku segera berlari ke sana, tepat saat dia merusak kunci. Dalam sekejap mata, kutendang dia, menjatuhkannya ke tanah. Angelina, ya ampun, apa kau tak apa? Aku mendongak ke atas melihat Frank berlari ke arahku. Si pencuri langsung bangkit, membuatku terjatuh ke belakang, lalu langsung kabur dari lokasi. Tangkap pencuri itu, cepat! Frank dan Kilian melesat melewatiku dan mengikuti pria itu. Aku menunggu mereka di pelabuhan, tapi hanya Kilian yang kembali. Maaf Angelina, tapi aku harus katakan ini. Ada yang mencurigakan soal Frank. Kurasa dia berada di pihak pencuri. Oh, ayolah. Apa kau cemburu padanya? Bagaimana aku tahu bukan kau mata-mata mereka? Apa maksudmu? Kau sudah bertingkah mencurigakan sejak awal. Kau tak mau meninggalkan aku sedetik pun. Dan ingat bagaimana kau dengar percakapanku dengan Nick? Dan bagaimana dengan waktu kau membuatku yakin kalau Holden Shop adalah target berikutnya? Dan sekarang kau menyalahkan Frank? Kau sangat terikat dengan si brengsek itu. Kulihat dia dengan sengaja biarkan pencuri itu pergi. Saat aku hampir menyusulnya, Frank tiba-tiba berhenti yang membuatku menabraknya. Lalu pencuri itu lolos. Itu tak mungkin. Dia selalu ada untuk membantuku. Akulah yang selalu mendukungmu. Tapi kau hanya melihat penipu itu sebagai pahlawanmu. Lupakan saja. Tunggu, Aku tak tahu siapa yang bisa dipercaya. Ini semua sangat membingungkan. Tepat di saat itu, aku mendapat pesan dari Frank memintaku untuk pergi ke tempat camping meteor ini karena dia punya hal penting untuk dikatakan padaku. Oke, ini saatnya untuk mendatanginya dan mendapatkan kebenarannya. Aku bergegas ke sana secepat mungkin hanya untuk mendapati tak seorang pun. Aku melihat sekeliling dan memperhatikan ada tenda menyala yang mencurigakan.
Tutup tanda tiba-tiba terbuka dan ada bayangan yang melesat ke arahku. Hei, tenanglah, ini aku. Aku membuka mata melihat Frank di depanku. Dia sudah mengatur tempat ini untukku. Frank tiba-tiba meraih tanganku dan mengaku, Angelina, aku sudah jatuh hati padamu. Aku bertanya-tanya, maukah kau menjadi pacarku? Bersama kita bisa menjadi pasangan berpengaruh. Dengan organisasi X-mu dan klan Darkwalkersku yang mendukung kita. Bagaimana kau tahu kalau aku terhubung dengan organisasi X? Aku sudah memperhatikanmu sejak hari pertama kau berkeliaran di pasar ikan dengan Nick tua itu. Ingat gelang ini, kau hampir menangkapku saat itu. Kau bajingan bau busuk tak tahu malu. Aku bahkan lebih percaya padamu dibanding kalian. Oh, ayolah, bukan salahku kau jatuh hati padaku dan mengkhianati sahabatmu. Kau dan aku, kita punya kesamaan. Hanya akan cocok kalau kita jadi tim. Cukup. Dengar baik-baik. Aku tak akan pernah bergabung dengan bajingan sepertimu. Bagaimana kau? Teman-teman, tangkap dia! Dari tenda, bawahan Frank keluar satu persatu dan mengepungku. Lalu secara bertahap memperketat pengepungan. Kita lihat siapa bosnya sekarang. Oh, tidak, aku jatuh ke perangkapnya. Para berandal itu membawa tali, siap untuk mengikatku. Tapi tepat di saat itu, ku dengar suara mesin mobil mendekat. Apa itu? Kilian menuntun Nick dan organisasi X? Dia melompat keluar dari mobil, lari melewati para bawahan itu dan prank untuk ke tempatku. Angelina, kau baik-baik saja? Kau tak terluka dimanapun, kan? Aku menggelengkan kepala dan merasa sangat tersentuh. Dia datang untuk menyelamatkanku. Kukira kau marah denganku. Memang, sedikit. Tapi aku tak bisa biarkan kau sendiri. Jadi aku pergi ke Paman Nick. Di balik kalian, Paman Nick dan tim telah meringkus semua perampok dan pemimpin mereka, Frank. Sekarang mereka akan katakan semua rahasia kotor mereka di depan hukum. Ternyata, ayahku hendak mengekspos klan Darkwalker atas perbuatan jahat mereka saat mereka menjebaknya dengan sengaja membuatnya cedera dan menjebloskannya ke penjara. Sejak aku jadi pemimpin baru di X, Frank telah berusaha merayuku supaya dia bisa memanipulasi organisasi. Tapi akhirnya, ayahku terbukti tak bersalah dan dibebaskan. Aku dan ibu menyambutnya pulang dengan tangan terbuka. Ayah sangat menyesal karena meninggalkanmu. Ayah khawatir akan menempatkanmu dalam bahaya. Itu tak apa, Ayah. Ayah pasti juga kesulitan. Maaf karena aku butuh waktu lama sekali untuk menyadari betapa bangganya aku padamu. Aku sangat merindukanmu, Ayah. Ayah sangat terkesan dengan apa yang kami capai untuk organisasi itu. Ia bahkan putuskan untuk membiarkanku terus jadi pemimpin, sementara mendukungku dan mengajariku trik-triknya. Dan aku tahu pasti semua akan baik-baik saja, terutama dengan laki-laki ini di sampingku. Jadi aku sudah lakukan pekerjaan dengan baik untuk membuktikan diri, Lady Boss. Posisi wakil ketua sepertinya cocok denganku. Bukan begitu? Kau pantas mendapat promosi. Bagaimana kalau wakil ketua dan pacar? Aku dan Austin hampir saja menjatuhkan kekuasaan penyelundup boneka Roblox palsu ini. Ketika pemimpin geng tiba-tiba jadi waspada dan memerintahkan anggotanya untuk mengunci kami. Pablo, kau salah paham. Kami di sini membuat kesepakatan bisnis. Jangan menipuku dasar tikus kecil yang licik. Kau kira kau bisa menangkapku? Aku ini tak terlihat. Wahahaha. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Pizzanya sudah datang, silakan ambil pesananmu. Apa ada di antara kalian yang memesan pizza? Maaf bos, itu saya. Saya kelaparan. Saya mohon boleh saya makan cepat sebelum mengeksekusi ular-ular ini? Sana buka pintu, kau dungu. Kalian, tangan di atas kepala. Pablo lalu sembunyi di balik pintu saat pintunya dibuka dan yang berdiri di sana adalah Jane. Hai, waktunya makan siang. Jane lalu menarik roknya ke atas perlahan, memperlihatkan stokingnya. Sementara para geng itu kebingungan, Austin dengan cepat menahan anggota geng itu sementara Jane membanting pintu ke arah Pablo. Sementara aku injak kaki orang itu, menyikut wajahnya dan menjatuhkannya ke tanah. Phew, hidup yang mulia Ratu Jane. Hai, namaku Naomi, seorang agen khusus dan ini adalah partnerku, Austin dan Jane. Dengan Agustin sebagai pemimpin, kami bertiga berhasil pecahkan kasus tersulit termasuk yang satu ini. Agustin adalah agen senior yang sangat kuhormati, sementara Jane sebenarnya adik tiriku yang mengesalkan garis miring partnerku. Giliranmu menulis laporan kasus Pablo, jangan paksakan padaku. Kenapa kau selalu coba menghindari tugas? Sama seperti kau juga membuatku melakukan semua cuci piring di rumah sepanjang waktu. Tim, kita mendapat kasus baru. Amy, murid dengan nilai A. Perwakilan sekolah Lawrence High untuk acara Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan datang. Menghilang sejak hari Senin. Permintaan mendesak dari orang tua dan sekolah untuk membawa subjek pulang dengan selamat. Tersangka nomor 1, Shirley. Pesaing langsung untuk gelar perwakilan sekolah. Gadis jahat yang menyamar.
Jadi, mulai besok kita akan jadi murid di Lawrence High untuk menyelidikinya. Bolehkah aku bergabung grup gadis dan berteman dengan Shirley? Tak ada yang lebih mudah dalam berbagi gosip daripada berbau dengan para cewek penggosip. Oke, tapi kita juga punya Diane, saudara tiri Amy yang pendiam dan pemalu. Orang tuanya panik dan juga meminta dia untuk diawasi 24 jam seminggu. Jen, bagaimana menurutmu? Aku bisa dekati Diane dan mengawasinya? Bagus. Ingat tim, jangan bertindak sendiri dalam kondisi apapun. Sekolah Lawrence High, aku datang. Di hari pertama sekolah, dengan penyamaran sempurnaku, dengan percaya diri aku melangkah menuju ruang kelas. Penyamaran cewek jahatku ini dengan cepat menarik perhatian semua orang, termasuk cowok yang satu ini. Hei cantik, biar ku ajak kau berkeliling dan kau bisa tunjukkan padaku jalan menuju hatimu. Marco, jago olahraga di Lawrence High dengan daftar mantan pacar yang sangat panjang. Sementara, Augustine juga mengambil sebagian besar hati para gadis, termasuk Shirley, targetku. Jadi, dengan sengaja aku berjalan melewatinya, memamerkan tas Hermes 3M ku, dan... Hei kau, yes, ambil umpannya, ikan. Kau sepertinya punya gaya berpakaian yang bagus. Mau gabung grup kami? Tentu, aku Naomi. Tak lama, Jen lewat, tentunya dengan samaran cewek kutu buku pemalu. Tunggu sebentar anak baru, apa kau pinjam pakaian nenekmu untuk sekolah? Iya kan Naomi? Kurasa begitu. Oh, itu juga membuat mataku sakit. Demi Tuhan, siapa yang pakai warna pastel di tahun 2023? Shirley dan rombongannya terkekeh-kekeh sementara Jen menatapku dengan tatapan sinis lalu bergegas pergi. Oh, tolonglah, dia tak harus tersinggung. Seharusnya justru dia berterima kasih padaku karena sekarang dia bisa dengan wajar berteman dengan Diane juga. Sejak itu, aku mulai nongkrong dengan Shirley dan teman-temannya. Mereka suka sekali bergosip, yang memang tak ada gunanya. Sampai topik tentang Amy muncul. Apa kalian lihat Amy akhir-akhir ini? Amy? Amy siapa? Amy Hayward, anak yang bersaing denganmu mewakili sekolah. Oh, kontes bodoh itu. Sebenarnya aku tak peduli soal itu. Syukurlah itu sudah berakhir. Aku hanya ikut karena ayahku terus memaksa. Shirley bahkan tak ingat Amy dan juga tak ingin berkompetisi dengannya. Dan sekarang aku tahu, terkadang dia cerewet, tapi sebenarnya cukup berterus terang. Firasatku mengatakan itu bukan dia. Jadi kusampaikan pendapatku mengenai kasus ini di rapat berikutnya. Aku cukup yakin Shirley bersih. Apa? Apa kau bahkan berpikir sebelum bicara? Dia tersangka utama. Ditambah dari apa yang Diane katakan padaku, dia selalu mengganggu siswa lainnya. Iya, tapi itu bukan berarti dia punya niat buruk terhadap Amy. Kau harus berhenti menilai orang terlalu cepat. Permisi? Bagaimana kalau kau berhenti memihak setan-setan itu? Atau kau rasa sulit karena kau juga salah satunya? Cukup. Untuk saat ini, mari kita tunda dulu asumsimu. Kita butuh lebih banyak petunjuk sebelum bertindak apapun. Sial, andai saja aku punya bukti yang kuat. Jen selalu saja menghambat investigasi. Jadi di hari berikutnya, aku pergi mencari Diane sendiri untuk bertanya lebih jauh tentang Amy. Tapi Marco menghentikanku dengan seikat mawar. Mawar itu merah dan violet itu biru, gula itu manis dan begitu juga kamu. Jadilah pacarku, kau mau? Aku masih memikirkan ini saat Austin datang dari kejauhan dan langsung menuju ke mawar itu. Ups, maaf, aku pakai kacamata hitam. Marco terlihat seperti gunung yang akan meletus sementara Shirley memekik dengan suara yang menggetarkan. Oh, tubuh itu dan keindahan itu. Oh, Tuhan yang agung, tolong ampuni aku. Selama waktu baca bebas, Marco dan pasukannya datang berbaris mendatangi Austin untuk mengajak berkelahi. Tapi Augustine benar-benar mengacuhkan Marco, yang makin membuatnya murka. Hei, kau, putar kepala kelapamu dan beranilah menghadapiku. Augustine dengan tenang berdiri, mengembalikan bukunya seolah Marco itu tak terlihat dan datang mengajakku untuk makan siang dengannya. Dia menarikku keluar dari sana, meninggalkan Marco di belakang mendengus seperti babi gila. Rasanya menyenangkan menjalani kehidupan siswa dan mendapati para cowok mengejarmu. Jauhi para remaja laki-laki itu untukku ya. Aku tak paham kenapa. Jangan sampai identitasmu terungkap. Jangan khawatir, dan Marco itu anak kecil, bukan tipeku. Ngomong-ngomong, apakah kau juga ingin merasakan pengalaman tergila-gila yang menggetarkan hati? Kurasa Shirley mengincarmu. Raut di wajahnya sungguh tak ternilai. Siapa sangka kalau agen karismatik ini sebenarnya alergi pada para gadis. Selama olahraga, kulihat Shirley sengaja terpeleset dan jatuh ke arah Augustine, tapi akhirnya berakhir di lantai. Augustine lalu lari menghampiriku untuk minta bantuan saat Marco menghadangnya di tengah jalan. Dia masih menyimpan dendam pada Augustine. Marco mengumumkan perang dodgeball. Oh, anak laki-laki itu tak tahu apa yang dia lakukan. Augustine itu agen terbaik kami. Dia menghindari setiap peluru yang diarahkan padanya, apalagi bola merah biasa ini. Sebagai balasannya, Augustine memberi Marco pukulan yang menjatuhkannya ke tanah. Beruntung baginya, Diane ada di dekatnya dan cukup baik hati untuk membantunya. Tetap saja, Marco tersenyum lebar saat melihatku dan menghampiriku untuk memberiku secari kertas. Maukah kau keluar denganku? Dasar pecundang, dia pasti sudah menaruh hati padamu, Naomi. Rumor mengatakan kalau dia mengajak Amy keluar tapi kemudian dia menghilang. Mungkin gadis malang itu tak bisa menghadapinya. Marco bertemu dengan Amy sebelum dia menghilang. Oh, sekarang dia adalah tersangka utama kami, bukan Shirley. Dengan bersemangat aku melapor Austin soal Marco. Aku punya firasat Marco tahu sesuatu mengenai kasus itu yang mungkin membawa kita ke Amy. Kurasa aku bisa pura-pura kencan dengannya. Itu terlalu berbahaya. Bagaimana kalau dia di belakang ini semua? Kau mungkin akan dapat masalah, Naomi.
Tak masalah, dia sepertinya sangat tertarik denganku. Dia meminta Amy keluar dan dia menghilang tepat setelahnya. Siapa tahu apa yang bisa terjadi padamu. Tapi dia satu-satunya petunjuk yang kita punya sekarang. Shirley sudah tak masuk hitungan dan aku tahu bagaimana melindungi diriku sendiri. Kumohon. Dan, ya, waktunya sudah tiba untuk mengakhiri kasus ini. Selama kencan, Marco sangat perhatian, tapi aku sangat ingin tahu apa yang terjadi pada Amy di hari itu. Jadi, ku dengar kau dan Amy berhubungan sebelumnya. Tidak, kami tak pernah bersama. Bagaimana bisa kau sangat sempurna? Apa kau ini malaikat? Ku dengar sebaliknya, rumor mengatakan kalau kau bahkan pergi keluar dengannya. Mari fokus saja pada kita, bukan begitu? Tapi aku juga ingin tahu lebih banyak tentangmu. Baiklah, baiklah, kalau kau ngotot ingin tahu. Aku memang mengajaknya keluar, tapi aku tak pernah melihatnya hari itu. Adiknya malah muncul, duduk di meja yang kami pesan dan mengatakan sesuatu kalau Amy tak akan ada untuk sementara waktu. Kukira mereka ingin main-main denganku, jadi aku pergi saja. Diane tahu Amy akan menghilang bahkan sebelum dia raib. Apa Diane ada hubungannya dengan hal ini? Dia mungkin merupakan bagian yang sangat penting yang kami abaikan sejak awal. Aku ke kantor dan melihat Augustine gelisah. Apa kau baik-baik saja? Apa Marco lakukan sesuatu padamu? Aku tak apa. Dan aku punya berita terbesar. Aku lalu cerita ke Augustine dan Jen semuanya dan menyatakan keraguanku terhadap Diane. Kenapa Diane? Dia hanyalah korban yang rentan dan selalu diganggu sepanjang waktu. Dan kau tahu oleh siapa? Shirley. Dia mungkin terlihat rentan, tapi siapa yang tahu seperti apa dia di dalamnya? Dan kau ingat bagaimana dia datang untuk membantu Marco berdiri waktu itu? Sekarang setelah kupikirkan itu, dia sangat mencemaskannya. Dia jelas suka dengan Marco. Ada kemungkinan dia bisa jadi cemburu dengan saudaranya. Oh, hentikan. Tak semua orang itu pencemburu sepertimu. Apa? Tim, ini tak ada gunanya. Untuk saat ini, kita sepakat untuk menjaga Diane tetap dekat. Sekali lagi, tak seorang pun beraksi sendiri. Pencemburu? Lihat saja ku selesaikan kasus ini sebelum dirimu, Jen. Keesokan paginya, kulihat Diane diam-diam melihat Marco bermain basket. Aku bersumpah, Diane pastinya tertarik dengannya dan terlibat dalam hilangnya adiknya. Tapi Agustin tak akan izinkan aku lakukan apapun. Itu membuatku tak punya pilihan lain, yaitu tetap memperhatikan kegiatan Diane. Memang, dia bertingkah sangat aneh akhir-akhir ini. Dia menerima telepon secara rutin dan keluar kelas, hanya untuk kembali dengan wajah penuh masalah. Kuputuskan untuk membuntutinya sore itu. Dia tampak sangat mencurigakan dan terus berbalik ke belakang untuk memeriksa apakah ada yang mengikutinya. Dia jelas menyembunyikan sesuatu. Kami berjalan cukup lama, melewati area ladang yang luas dan terbengkalai, hingga akhirnya dia berhenti di depan rumah kumuh. Ini jelas bukan bangunan untuk tempat tinggal. Seluruh tempat itu terlihat berantakan sekali dan bahkan ada jebakan di mana-mana. Syukurnya sudah kudapatkan sebuah pelatihan di akademi dulu untuk mengenali jebakan-jebakan mematikan ini. Tiba-tiba, kulihat bayangan yang berkelebat berlari tepat di seberang ruangan. Dengan cepat kuikuti lalu kulihat ada pintu mengarah ke rubanah yang gelap. Diane atau siapapun yang berada di sini tak akan begitu mudah untuk ditangani. Oh tidak, ini jebakan. Jika kau berani bergerak sedikit pun, tamat kau. Sekarang beritahu aku siapa kau? Apa kau dari diksi mafia yang coba balas dendam padaku? Mafia? Tidak, tidak, Anda salah paham. Saya datang untuk periksa saluran listrik bangunan ini. Tolong sabar dulu. Dia bohong lagi, Tuan Gordon. Aku tahu dia rencanakan sesuatu yang tak baik. Bicara sekarang, jika kau ingin tetap utuh. Oh, tidak, tidak, tidak. Seharusnya ku dengarkan Agustin dan tak biarkan adrenalin bodohku mengambil alih. Apa ini akhir dari misiku? Akhir dari hidupku? Tiba-tiba terdapat suara dentuman keras. FBI, jangan kau berani menyentuhnya. Itu Agustin. FBI? Apa? Tidak, tidak, apa yang terjadi? Kau bukan bagian dari geng itu? Jen juga ada di sana untukku, dengan cepat mengambil remote bom dan mematikannya. Bom palsu? Apa kau bercanda? Dengan cepat aku keluar dari jebakan dengan selamat. Agen khusus Naomi Cooper, di mana kau sembunyikan Amy? Tidak, tidak, kalian salah paham. Tuan Gordon adalah ayah kandung Amy. Bagaimana mungkin dia menyakitinya? Aku menatap Agustin dan Jen, yang sama terkejutnya denganku. Tuan Gordon dulunya bekerja untuk geng itu, tapi dia telah mengubah hidupnya. Itulah kenapa dia kira kau dari geng lamanya yang datang padanya untuk balas dendam. Belum lama ini ia mengidap penyakit serius yang membutuhkan transplantasi ginjal. Dan Amy satu-satunya kerabat yang dia punya. Kau memberitahuku kalau Amy setuju untuk memberinya ginjal? Lalu kenapa di sini dalam kegelapan? Kenapa sembunyi? Karena ibu Amy membenciku dan melarangnya menemuiku, apalagi memberikanku ginjal yang utuh. Tapi Amy adalah putriku yang berhati emas. Meskipun aku tak ingin, dia memaksa memberiku ginjalnya supaya aku bisa tetap hidup. Jika ibu tahu soal ini, ia tak akan pernah setuju. Itulah kenapa Amy harus melarikan diri untuk jalani transplantasi dengan Tuan Gordon. Di mana dia sekarang? Beristirahat di ruangan itu. Jangan khawatir, Tuan Gordon telah merawatnya dengan baik. Sementara
Hai, namaku Daniel. Panggilanku Denny, dan ini bukan waktu yang menyenangkan. Tersenyumlah Denny, jangan membuat kami merasa bersalah. Ya, aku senang sekali dikirim jauh dari pandangan kalian. Jangan salah paham dengan kami sayang, kau akan suka sekali sekolah ini, ya kan sayang? Iya, itu merupakan sekolah bergengsi untuk anak-anak keluarga kaya. Ibumu dan aku juga sangat suka saat kami di Kingsbury. Karena itu memang sempurna untukmu. Aku sama sekali tak seperti kalian. Tapi suatu hari kau akan berterima kasih pada kami karena menjauhkanmu dari jalanan. Nada bicaranya selalu merendahkan. Meski aku benci terjebak di asrama tua, aku bisa memanfaatkan waktu jauh dari orang tuaku. Sebelum kulanjutkan, sebaiknya kuceritakan bagaimana ini terjadi. Sederhana, kulihat seorang cowok besar dan tangguh mendorong temanku. Jadi kurobek ban mobilnya di depannya untuk memberinya pelajaran. Tapi bagi orang tuaku itu adalah tindakan memberontak. Jadi mereka mengirimku ke sekolah asrama sebagai hukuman. Saat kami berhenti di depan gerbang Kingsbury, sejenak aku lupa betapa aku tak ingin berada di sana. Menara kastil abad pertengahan yang tersembunyi di balik awan bisa keliru dikira Hogwarts. Sebenarnya kurasakan secerca harapan untuk masa depanku di sini. Sayangnya, harapan itu hanya berumur pendek. Kepala sekolah, Pak Hooper, sudah baca berkasku dan mengambil keputusan tentangku. Tenang saja, kami punya reputasi disiplin kami bukan tanpa alasan dan siswa seperti Daniel ini paling diuntungkan akan hal itu. Jelas bukan awal baru yang kubayangkan. Bu Bell menuntunku menyusuri lorong kemudian berhenti di depan pintu ruang 237. Seorang gadis menjawab, "Hai teman sekamar, aku Cassandra. Kau bisa panggil aku Cass. Selamat datang di Kingsbury." Denny, kau akan berada dalam pengawasan Cassandra di luar jam sekolah. Dia siswa teladan lama di sini untuk mengerti bahwa tak ada jalan untuk menghindari aturan kami. Tentu saja mereka akan menyuruh peliharaan guru untuk mengasuhku. Luar biasa. Cass lebih buruk dari yang kukira. Dia terus saja pakai alasan cari sesuatu untuk menyentuh barang-barangku. Tentu saja dia juga mengendap-endap saat aku tak ada. Jadi kupikir aku bisa sedikit bersenang-senang. Ku beri teman sekamar yang kepo ini sesuatu yang membuatnya penasaran. Ini seperti sebuah buku diari biasa, tapi di dalamnya kutuliskan bahwa aku membawa botol air berisi vodka ke kelas, meletakkan kutu busuk di ranjang Cass, dan menjual kertas contekan ke siswa lain. Kalian tahu hal-hal yang seru. Pastinya tak akan kulakukan semua itu, tapi kita harus berikan penonton kita drama, ya kan? Dan hari berikutnya, perilaku Cass memastikan bahwa dia sudah membacanya. Apa semua baik-baik saja, Cass? Apa? Semuanya baik? Kupikir ini waktunya mencuci spray, jangan hiraukan aku. Tentu saja, aku percaya padamu. Di Kingsbury ada peraturan untuk apa saja. Aku berhasil melanggar sebagian dari aturan itu dalam 2 minggu pertama hanya dengan keberadaanku sepertinya. Parahnya, hukuman itu hampir tak pernah cocok dengan pelanggarannya. Pernah aku harus mengembalikan ratusan buku kerak karena melewatkan jam malam pukul 8 hanya karena aku belajar di perpustakaan. Di waktu lain aku harus bersihkan aula makan selama sepekan penuh karena pakaianku tak tersemat sebentar saja. Belum lagi Bu Bell sepertinya punya mata untuk melihat segalanya di mana saja sekaligus. Apa-apaan ini? Bagaimana seharusnya aku tahu Teen Vogue dianggap sebagai bahan selundupan di sini? Dan itu bisa dihukum dengan membersihkan setiap tempat lilin di gereja sekolah. Apa mungkin sekolah ini bisa lebih ketat? Mereka sungguh mengharapkan kami menghibur diri dengan tertawa melihat awan seperti kami ini pasien di rumah sakit jiwa atau bagaimana? Dengan kesenangan nihil, tak heran semua di sini selalu terlihat seperti zombie. Kudengar kau ini pemberontak sekolah yang baru, Daniel ya kan? Aku Caroline. Bagaimana kalau kita tiup dudukan lilin ini dan pergi bersenang-senang? Tidak, terima kasih. Aku sudah cukup dapat masalah. Tak apa, ayolah. Hei, kau, selesaikan yang ini, mau tidak? Keberanian cewek ini sungguh luar biasa. Bagaimana kalau tidak? Kau tak boleh menyuruh-nyuruh orang seperti itu. Hentikan sikap sok benar itu. Tak perlu pura-pura kau peduli dengan kutu buku. Aku baik-baik saja dan dia di sini bukan kutu buku. Kukira kau ini keren. Apa maksudnya itu tadi? Cowok itu berterima kasih padaku, memperkenalkan dirinya Ian dan bertanya kesalahan sepele apa yang telah kulakukan hingga terjebak dalam pekerjaan membosankan ini. Jadi kami ngobrol dan mengolah aturan Kingsbury sementara aku selesaikan pekerjaan. Rasanya seolah aku akhirnya terlihat setelah minggu-minggu pertama yang mengerikan itu. Tiba-tiba semua tak lagi terasa begitu buruk. Tapi Caroline sudah mantap membuat hidupku sengsara. Pagi ini dia menghadangku di lorong tepat sebelum bel berbunyi, yang membuatku dapat masalah karena terlambat dan berlari.
Jika tak sedang membuatku terkena masalah, dia berusaha mencoba mempermalukanku dan menyebalkannya, itu berhasil. Meskipun aku ingin lakukan sesuatu mengenai hal itu, aku tahu kalau segala bentuk pembalasan akan membuatku terkena lebih banyak masalah. Satu-satunya momen damai yang kualami adalah bersama Ian. Kok bisa aku tak pernah tahu soal tempat keren ini sebelumnya? Ini ruang hiburan dan sistem home theater. Dan di luar sana ada kolam renang ukuran olimpiade dan lapangan kriket kita. Cukup keren ya kan? Tapi kita hampir tak pernah diperbolehkan menggunakannya. Terkadang kurasa ini ada hanya untuk membuat orang tua terkesan. Tempat ini sulit dipercaya. Yang ada hanya belajar dan tak boleh main. Apa ini penjara? Dan lagi aku punya teman sekamar kepo yang harus dihadapi. Untuk melanjutkan tipuan itu, kutulis beberapa aksi rekayasa di buku harian palsuku. Aturan konyol, kelakuan Caroline, dan betapa aku membenci Kingsbury juga masuk ke dalam buku harian ini. Kita terjebak di kampus ini dan semua yang menyenangkan melanggar aturan. Rasanya seolah kita di sini untuk diprogram menjadi robot patuh yang orang tua kami ingin kami di sini. Tapi paling tidak Ian baik. Hari berikutnya, Cass terus mencoba membuka obrolan denganku. Hei teman sekamar, semuanya baik-baik saja denganmu? Definisikan semuanya. Seperti bagaimana kau suka dengan Kingsbury? Apa ada yang memberimu masalah atau apapun? Apa seharusnya aku mendapat masalah? Tidak, kuharap tidak. Aku hanya berpikir kau kelihatannya agak lesu. Sebagai teman sekamarmu, aku ingin kau tahu kalau aku ada di sini untukmu kalau kau butuh teman. Oh, dia pasti sudah membaca buku harianku lagi. Tapi jujur, menurutku penampilannya yang kikuk itu cukup menarik. Lalu dia mencoba mengubah pembahasan ke Caroline, yang ternyata mantan teman sekamarnya. Aku tahu dia jahat, tapi dia tak selalu begitu. Dia hanya berubah setelah satu masalah besar yang hampir membuatnya dikeluarkan. Wah, kira-kira apa yang sudah diperbuatnya? Cass mengatakan Caroline juga kemudian segera pindah ke ruang lain. Aku tak bisa tidak merasa kasihan padanya. Dia sebenarnya baik padaku. Cass tampak sungguh baik, tapi aku ingin lihat apa dia bisa jujur. Jika kau memang benar temanku, kalau begitu beritahu aku. Apa kau sudah baca buku harianku? Kau tahu? Tapi dengar aku dulu, orang tuamu membayarku untuk mengawasimu dan melaporkan apa saja ke mereka. Aku setuju karena aku kira aku membantumu berada di jalur yang benar. Tapi Cass sadar aku tak sungguhan lakukan perbuatan buruk. Jadi sebenarnya dia hanya beritahu orang tuaku hal-hal yang baik saja. Aku janji aku sudah tak lagi bekerja untuk mereka. Mereka salah telah memata-mataimu, tapi aku juga salah. Aku minta maaf. Bisa kau maafkan aku? Aku percaya padanya, tapi tak ada salahnya gunakan pertemanan baru ini untuk hal yang baik. Jadi ku minta Cass mengusulkan kegiatan yang menyenangkan untuk musim liburan yang akan datang untuk mencerahkan tempat yang tak punya kehidupan ini. Para guru mendengarkanmu dan kita akan donasikan uangnya untuk tujuan yang baik. Kau sangat mencintai tempat ini ya kan? Buatlah semua orang mencintainya juga. Kedengarannya hebat, ayo kita lakukan. Berkat Cass, pasar Natal kami jadi semarak. Aku tak pernah melihat begitu banyak wajah tersenyum di Kingsbury. Aku bahkan berhasil mendapatkan hiburan di menit-menit terakhir. Yang mengejutkan, Ian secara sukarela mengajukan diri untuk tampil dan dia benar-benar hebat. Dia biasanya tidak selalu menonjol, namun malam itu segalanya berubah. Mungkin karena lampu-lampu Natal atau efek Ed Sheeran yang membuat Ian disukai semua orang, termasuk aku. Kami tak hanya bersenang-senang, tapi juga menggalang ribuan dolar untuk didonasikan ke rumah sakit lokal. Beberapa hari setelahnya, kami melihat Caroline bersikap genit ke Ian. Tentu saja sekarang Caroline akan berusaha menempel ke Ian karena dia tahu dia itu menarik. Untungnya Ian sepertinya tak tertarik. Apa kau lihat-lihat? Cuma kamu yang mempermalukan dirimu sendiri. Beraninya kau? Terima kasih, Cass. Dia benar-benar tak paham isyarat itu. Di saat itu aku tahu telah kutemukan kelompokku. Hari berikutnya saat aku sedang konsentrasi pada ujian matematika, Caroline tiba-tiba menunjukkan sesuatu padaku. Aku minta maaf, ayo kita berteman. Dia ingin berbaikan? Sekarang? Bu Haris, dia mencontekku. Apa-apaan? Pembohong tak tahu malu ini. Aku hendak menyiapkan yang terburuk saat Bu Haris berkata, "Apa ini, Caroline? Jawabannya tak seperti punyamu. Bukannya Daniel perlu mencontekmu." Dia memberikan kembali lembar jawabanku dan menyuruh Caroline keluar. Aku bisa lihat dia masih syok saat dia berjalan keluar. Luar biasa. Bu Harris benar-benar memahami tindakannya. Bu Harris tak seperti guru lain di Kingsbury. Ia tegas, tapi baik hati. Dengan dirinya di sampingku, Caroline tak menggangguku lagi. Aku merasa aman untuk bercerita pada orang dewasa sepertinya. Kami akhirnya jadi lebih seperti teman. Kau menyukai Ian ya kan? Aku bisa tahu hanya dengan melihat. Akan ada karnaval di kota besok malam. Itu kesempatanmu untuk mengambil langkah. Tapi Bu Harris, jam malam.
Oke, memang itu tak terdengar seperti ide bagus, tapi aku memang ingin pergi berkencan dengan Ian. Jadi aku mengirim pesan padanya dan dia langsung berkata ya. Bu Harris pada dasarnya menyuruhku untuk melakukannya. Hal buruk apa yang terjadi? Ku coba pergi diam-diam, tapi saat aku melangkah memasuki lorong, senter Bu Bell menyilaukanku. Dan astaga, dia marah. Sangat marah sampai dia menyeretku langsung menuju kantor Pak Hooper. Ini adalah kedua kalinya aku datang kemari, yang mana jauh lebih cepat dari yang kusangka. Saya tahu sejak awal kau akan menjadi masalah, Nona Osborne. Anda melanggar peraturan berkali-kali dan menunjukkan ketidakpedulian yang nyata terhadap otoritas. Pak, selain malam ini saya tak berniat untuk melanggar aturan apapun. Saya berjanji saya telah belajar dari kesalahan tersebut dan tak akan mengulanginya lagi. Itu bukan pelanggaran ringan, Nona Osborne. Minum-minum, menyebarkan contekan, mengotori ranjang teman sekamarmu dengan serangga. Itu adalah yang kutulis di buku harian palsu. Bagaimana bisa? Kami tak izinkan kenakalan macam itu di sini. Malah, Anda seharusnya dikeluarkan saat ini juga. Namun karena hormat kami akan orang tua Anda diperbolehkan keluar secara diam-diam atas kemauan Anda sendiri. Ku coba menjelaskan diriku, jadi akhirnya beliau memberiku 3 hari untuk mengumpulkan bukti. Saat aku kembali, kulihat laci bangkuku terbuka, dan Cass tertidur. Dia tak akan mungkin lakukan ini, kita berteman, tapi siapa lagi? Ponselku tiba-tiba berdering, itu Ian. Aku tak ingin membicarakan ini lewat telepon, jadi secara singkat ku jelaskan kalau seseorang tak ingin aku berada di sini dan aku janji kita akan bicara nanti. Aku juga tak ingin kau keluar, Besti. Aku juga tidak, Casey. Tak mau buang-buang waktu, kususun rencana untuk melacak pelakunya. Kali ini kutulis kalau aku akan mainkan lelucon ke Bubel. Aku bahkan mengatur sistem alarm senyap dengan selembar kertas ini untuk melihat jika ada yang membuka laciku. Hari berikutnya, lihatlah, alarm itu bekerja dengan sangat baik. Dia pasti mengambil umpannya. Sekarang yang perlu dilakukan adalah, kubuka pintu dan melihat seseorang yang sungguh tak terduga. Kini rencanaku sudah berjalan. Aku dan Ian bersembunyi di balik dinding di dekat kantor Bubel. Ini kencan pertama yang menarik. Romantis, bukan? Kami tiba-tiba mendengar langkah kaki mendekat. Aku mengintip dari balik sudut dan melihat. Bu Harris? Langsung kurasakan darahku mendidih. Orang satu-satunya yang kupercaya mengkhianatiku? Aku hendak mendatanginya saat Ian menarikku kembali dan menutupkan satu tangannya di mulutku. Bu Harris melihat sekeliling dengan tak sabaran kemudian berusaha membuka pintu. Saat engselnya berdiri terbuka, Ian membunyikan alarm yang nyaring. Terkejut, Bu Harris tersandung dan terjatuh. Kemudian Bu Bell berlari cepat menuju ke arah kami. Ada apa? Saya sampai tepat waktu untuk menangkap mereka berdua ini menyelinap ke kantormu. Mereka mainkan lelucon terhadapmu. Apa kau yakin? Karena bukan itu yang dilihat kamera. Dia bohong. Dia tulis semua itu di dalam buku hariannya. Saya ada di sini untuk menangkap basah dirinya. Bu Harris, bagaimana Anda tahu apa yang saya tulis di buku harian pribadi saya? Aku hanya main-main dengan teman sekamarku. Anda berusaha menggunakan untuk melawanku? Jangan percaya apa yang dia ucapkan. Dia itu anak nakal. Kenapa dia menulis tentang menyelundupkan alkohol jika dia tak berpikir untuk melakukannya? Itu hanya masalah waktu. Jadi Anda hanya mengarang jika tak ada yang terjadi, Bu Harris? Caroline muncul di samping Pak Hooper. Wajah Bu Harris berubah pucat saat melihat mereka. Caroline lalu mengatakan dia tak sengaja mendengar Bu Harris menyuruhku keluar setelah jam malam. Yang mana mengejutkan karena dia pernah mendengar hal yang sama sebelumnya. Itulah bagaimana Caroline dihukum sementara pacarnya dikeluarkan. Menyadari pola perilaku Bu Harris, dia mendatangiku. Kami memutuskan untuk bekerja sama menghentikan hal ini sekali untuk selamanya. Apa Anda ingin menjelaskan diri Anda? Anda sungguh percaya dengan berandalan ini? Mereka hanya ingin membuat saya tampak buruk. Bukan aku dalam video itu palsu. Di titik itu banyak murid sudah berkerumun mengelilingi kami. Mereka semua maju ke depan untuk berbagi cerita yang sama mengenai Bu Harris. Dia dipercaya lalu membujuk mereka untuk melanggar aturan sekolah. Ketika mereka hampir diusir, dia memeras orang tua mereka untuk membayar banyak uang padanya agar mereka tetap di sini. Pada saat inilah, Bu Harris harus mengaku pasrah dan mengakui kesalahannya. Pak Hooper memanggilku ke kantornya keesokan harinya. Nona Osborne, saya minta maaf telah salah menilai Anda. Saya terkejut tahu apa yang dilakukan Bu Harris terjadi tepat di bawah pengawasan saya. Saya mungkin tak akan pernah tahu jika bukan karena insiden kemarin, jadi terima kasih. Saya akan lakukan apa saja untuk perbaiki kerusakan yang telah diperbuatnya. Pak, saya rasa bukan Bu Harris akar dari permasalahan. Itu terletak pada peraturan keras Kingsbury. Saya tahu Anda sangat membanggakannya, tapi kekakuan tak membantu. Anak yang penurut menjadi lembut dan penurut, sementara yang berkemauan keras akan menentang otoritas. Bu Harris memanfaatkan itu. Kebanyakan murid di sini luar biasa, tapi kreativitas mereka dihancurkan di bawah disiplin yang ketat. Pak Hooper dengan sabar mendengarkan aku. Pada akhirnya dia menjabat tanganku dan mengucapkan selamat tinggal. 1 minggu kemudian kami menerima sebuah email berjudul sebuah pesan dari kepala sekolah.
Email itu berisi video Pak Hooper memberikan permintaan maaf secara formal kepada murid dan keluarga yang menjadi korban Bu Harris yang tak lagi mengajar dimanapun. Beliau juga mengakui adanya masalah yang melanda sekolah kami. Kedepannya kami akan menanamkan solusi berbasis konseling untuk menangani masalah siswa. Beberapa hukuman keras akan dihapuskan dan layanan kesehatan mental akan tersedia bagi semuanya. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler juga akan terus digalakkan. Keadaan benar-benar berubah menjadi lebih baik. Suasana ceria telah kembali ke lorong-lorong yang indah ini. Caroline berhenti berulah dan mulai memperbaiki hubungan dengan teman lamanya, Cass. Sekarang setelah kondisi mereda, kurasa aku jatuh hati dengan Kingsbury dan juga seseorang. Kami akhirnya pergi untuk kencan yang telah lama kami nantikan. Ini dia. Terima kasih Tuhan, akhirnya kutemukan juga. Cosmic Jazz? Siapa Jazz? Aku Jen. Kau Cosmic Jazz, admin dari kotak surat astrologi rahasia. Berhentilah berpura-pura, aku tahu ini kau. Aku sudah baca buku catatanmu. Analisa astrologimu luar biasa. Kau benar-benar paham dengan tugasmu soal cowok yang kukatakan padamu ingin kutaklukkan. Kau ini idolaku. Hah? Oh. Ternyata cewek seksi kami si Keira ini, dia cewek aneh yang bertanya padaku, atau sebaiknya ku sebut aliasku Cosmic Jazz, untuk membantunya merayu para cowok? Tapi dari semua orang, kenapa harus dia yang tahu tentang identitasku? Dia tahu terlalu banyak. Ayo kita berteman, oke? Aku akan menjaga rahasiamu. Aku janji. Oke, tapi tak ada yang boleh tahu soal ini. Persahabatan rahasia. Aku paham. Ini permintaan pertemanan atau sebuah kontrak? Aku seharusnya tak berteman dengan cewek seksi penghuni di sini, tapi sepertinya aku tak punya banyak pilihan. Jika sampai ada yang tahu kalau aku ini Cosmic Jazz, maka aku akan didepak dari grup admin astrologi. Hei, kau ini buta atau apa? Kau tak lihat jalan? Ku ambil bukuku dengan diam. Lebih baik aku tak terlibat dengan si pencari perhatian ini. Aku hendak pergi saat Rebecca meraih tanganku. Kau tak bisa pergi begitu saja. Kau rusakkan layar iPhone baruku. Jadi aku mau tahu apa yang akan kau lakukan soal itu. Kepalamu itu untuk pajangan atau apa? Karena kau bertingkah seperti anak manja tak punya otak. Apa kau lihat? Kau tak tahu siapa aku. Dan kenapa kau memutar matamu? Keira tak berhenti di sana. Saat dia sudah selesai mengejek Rebecca, dia membuatnya berlari, menangis. Kemudian Keira mengedip padaku dan berjalan pergi. Cewek Leo imut dan terkenal mau berteman denganku. Kurasa itu bukan hal yang buruk, ya kan? Di balik tampilan luarnya yang kompetitif dan kurang ajar, Keira itu sebenarnya cewek yang hangat dan optimis. Tapi tak heran, karena Leo biasanya sangat tulus dan berdedikasi. Dia bahkan memberiku gaun putih cantik ini, hanya karena dia bilang itu cocok dengan warna kulitku. Oh tidak, sekarang aku mengacaukannya. Dasar botol saus bodoh. Aku bergegas ke kamar mandi, mencoba membersihkannya. Jasmine, beri aku batang sabun itu. SOS! Ini. Oh ya Tuhan, apa? Melalui tirai kulihat bayangan seorang cowok jangkung sedang mandi. Kau harusnya berhenti merangsek masuk ke kamar mandi seperti itu. Kita ada penghuni baru. Dia... Tunggu, bisakah aku selesaikan dulu di sini sebelum kita berkenalan secara resmi? Jasmine minta maaf padanya, lalu menyeretku keluar dari sana. Ternyata itu Mark, teman sekelas kakakku David. Dan dia akan tinggal bersama kami sementara dia menyelesaikan program magangnya. Mark berjalan keluar dari pancuran tak lama setelahnya. Dan, ya Tuhan, dia sangat menawan. Lihatlah kulit kecoklatan itu, otot yang terlihat, dan senyum yang cerah. Terima kasih semesta. Dia perkenalkan dirinya, tapi telingaku berdenging, dan aku tak bisa mendengar apapun. Cupid sudah menyerangku. Dia bahkan membantuku membersihkan saus tomat di seluruh karpet dan lantai dapur. Sungguh laki-laki yang baik. Lalu saat suasana sudah mulai tenang, aku menyelinap ke kamar David dan mencari-cari di sekeliling.
mencoba temukan lebih banyak informasi mengenai temannya yang seksi ini. Lalu itu dia, Mark lahir di tanggal 22 Mei. Jadi dia itu Gemini. Hadiah sempurna bagi cewek Aquarius. Aku pergi ke sekolah dengan langkah ringan. Oh, sungguh hari yang indah. Dengan cepat aku berbaris saat ku dengar peluit pelatih. Kabar yang beredar adalah kami punya pelatih basket baru yang sangat tampan. Oh, ayolah. Bagaimana bisa ada pelatih yang tampan? Tapi, oh ya ampun, itu sulit dipercaya. Mark, cowok Gemini impian yang berasal dari rumahku itu adalah juga pelatih baruku. Bukti apa lagi yang kuperlukan kalau ini merupakan takdir? Sepulang sekolah, aku hendak cerita ke Keira tentang takdirku ini ketika dia memberi info mengenai target barunya, si cowok Taurus. Ini kali kedua dalam sebulan. Aku hendak menceramahinya, tapi kemudian dia menyogokku dengan buku Jan Spiller baru. Jadi, ku periksa tabel kelahiran mereka. Menarik. Setelah begitu banyak usaha yang gagal, Keira mungkin telah menemukan pasangan yang tepat. Tapi setelah seminggu berusaha membuat cowok ini terkesan, Keira gagal total. Cowok Taurus ini tak suka dengan antusiasmeku. Aku tak paham. Aku sudah tunjukkan betapa baiknya aku membantu orang lain. Dan aku bahkan mengganti gayanya untukku. Aku sungguh mencoba pakai gaun vintage selutut yang bau seperti kapur barus itu. Dan dia bahkan tak melirikku sekalipun. Biar ku periksa. Aku tak paham kenapa ini bisa salah. Oke, biar ku ambil beberapa camilan. Ku hitung ulang dan menggambar bagan. Tapi masih belum bisa memecahkannya. Mungkin dia sudah punya pacar? Atau mungkin dia tak tertarik perempuan? Dalam kasus ini aku tak bisa membantu sama sekali. Hanya bisa menutup kasus Leo Taurus ini dan membuka cerita cinta Aquarius Gemini. Ku bolak-balik baganku dan Mark. Kami sangat cocok. Lalu ku gambar saja bentuk hati melingkari potretnya dan menempelkannya. Aku punya berita mengejutkan, Jen. Jeritan Keira yang menusuk membuatku tersentak. Kenapa ada guru olahraga di lantai bawah rumahmu sedang bicara dengan Jasmine? Oh, dia tinggal di kamar David untuk sementara waktu. Apa? Kenapa kau tak cerita padaku berita panas itu? Tunggu, itu buku catatanmu? Jangan bilang itu Mark, oke? Dengan cepat aku berbalik untuk mengambil buku itu, tapi Keira lebih cepat. Jadi, kau juga suka Mark. Itulah kenapa kau memberiku nasihat untuk jadi idiot di depannya, ya kan? Hah? Cowok Taurusmu itu Mark? Tentu saja, aku tak tahu itu. Maksudku, dia bahkan bukan seorang Taurus. Ya, dia Taurus. Tapi kau sudah tahu ini. Sekarang kau coba mengelabuiku dengan informasi kelirumu supaya kau bisa cari tahu lebih banyak tentangnya. Jika kau mau, aku akan tinggalkan dia untukmu. Aku tak sebutuh itu, tak sepertimu. Tak bisa dipercaya. Kau sungguh berpikir kau akan bisa temukan para mantan pacarmu itu tanpa saran dariku? Jelas, aku ini cantik. Kau hanya bantu aku mempercepat semuanya. Cantik tapi membosankan. Kepribadian yang memenangkan hati para cowok itu aku yang membentuk. Itu bukan kau yang sebenarnya. Membosankan? Beraninya kau. Akan kutunjukkan padamu betapa jauhnya aku dari kata membosankan. Keira kemudian pergi. Oke, baiklah. Dia tinggal di dunia khayalan tentang dirinya sendiri. Sungguh delusional. Aku tak perlu seorang teman yang tak masuk akal. Di waktu yang sama, ku terima banyak sekali pemberitahuan di kotak surat rahasiaku. Oh tidak, foto dan infoku bocor di forum. Aku langsung masuk ke akun administrator. Anonimitas adalah peraturan nomor 1 di grup, jadi sekarang mereka telah mendepakku. Pekerjaan favoritku, para penggemarku. Keira, itu sudah keterlaluan. Baiklah, kau mau main kotor, akan kutunjukkan yang kotor. Ini sudah waktunya daftar panjang pacar Keira dipublikasikan di forum sekolah. Keira si pemakan segala adalah panggilan baru yang para murid sematkan padanya. Oh ya sudah, itu salahnya sendiri karena menggoda 11, tidak, 12 cowok hanya dalam setengah tahun.
Apa dia berusaha mencari pacar dari setiap zodiak atau bagaimana? Mari kita akhiri ini. Ini karena Mark, kan? Kau tak akan miliki dia. Dia milikku. Baiklah, kalau kau bisa memenangkan hatinya dalam sebulan, maka aku akan minta maaf karena bohong soal koleksi pacarmu. Jika tidak, kau harus tulis postingan menyatakan kalau aku bukan Jess. Oke, pegang kata-katamu sendiri. Kera itu cewek kompetitif, tapi dalam pertarungan ini, aku pasti akan menang. Maksudku, ayolah, dia bahkan tak bisa dapatkan tanda bintang Mark yang benar. Meski dia koki yang buruk, Kera masih mencoba mengirim kue-kue menjijikkan yang dibuatnya untuk Mark. Tapi tentu saja, Markku membuangnya ke tempat sampah setelah gigitan pertama. Dia juga pura-pura pingsan dan jatuh ke pelukannya tiap pelajaran basket. Mark terlihat sangat tak nyaman. Sungguh tak heran, mengingat dia itu 100% Gemini, bukan Taurus. Jadi akting cewek rapuh itu tak akan berhasil padanya. Sedangkan hubunganku dengannya, ya, itu berjalan dengan baik. Dan terima kasih berkat tanda bintang kami yang telah ditetapkan, yang harus kulakukan hanyalah menjadi diri sendiri. Contohnya, pada malam lalu, saat aku kebetulan menyebut ada bintang jatuh, dengan antusias dia mengajakku dan Jasmine pergi melihatnya. Kemudian minggu lalu, dia mengundangku dan Jasmine ke peternakan seorang teman, yang mana sangat asik. Kulihat tatapan menawan yang diberikannya padaku. Jadi andai Jess tak ada di sana, dia pasti akan mengutarakan cintanya padaku. Dan itu benar bahwa tak perlu kutunggu lama, karena malam itu, tiba-tiba ku dengar ada ketukan di pintuku. Manis sekali, ditinggalkannya 2 tiket nonton untukku. Rasakan itu, Keira. Aku tahu aku akan menang kali ini. Aku berencana sekali mengambil foto kami berpegangan tangan di bioskop dan mengirimnya ke Keira. Malam berikutnya, tak kulihat Mark di rumah. Jadi kurasa dia ingin aku menemuinya di bioskop. Ini sangat romantis. Aku ada di bangku yang tepat, tapi dia belum ada di sana. Jantungku berdetak sangat kencang sampai kukira akan meledak. Saat filmnya dimulai, lampu dipadamkan. Dan saat itulah ada yang mendekati baris tempat dudukku. Dengan gugup aku pura-pura menatap layar saat dia datang duduk di sebelahku. Kenapa kau di sini? Lebih ke apa yang kau lakukan di sini? Kami berdua menonton keseluruhan film bersama dengan amarah dan ketidaksabaran. Siapa yang mengatur semua ini? Kami bergegas keluar dari bioskop untuk melihat Mark. Hanya saja, dia sedang bergandengan tangan dengan seorang cewek. Jasmine? Kami mengejar mereka, tapi Jasmine hanya mengangkat bahu dan tersenyum. Jadi, selama ini dia berusaha memenangkan hati Jasmine, bukan aku. Kemudian dia berjalan ke arah kami dan memberiku kartunya. Sana belilah es krim, pizza, apa saja. Bersenang-senanglah, aku dan Jasmine akan kembali nanti. Apa itu tadi? Kuperhatikan kartu kredit itu dan terkesiap saat kulihat tanda timin di sudut kartu. Bagaimana aku lupa kalau Gemini punya banyak kepribadian? Timin adalah pendiri kotak surat astrologi. Siapa yang kira kalau pemimpin grup ini adalah seorang guru? Orang yang tinggal bersamaku, pacar saudariku, gebetanku, dan bahkan gebetan sahabatku. Kera memberiku tatapan menenangkan. Sekarang kami berdua bertepuk sebelah tangan. Tapi sesuai gaya Leo, Keira sudah menyiapkan mangsa berikutnya. Jangan sedih, ini hanya tes lain. Menurutmu apa zodiak cowok itu? Dia cukup tampan dan dia pasti seorang Libra, ya kan? Aku tertawa kecil lalu menyandarkan kepala di bahunya. Mark, atau sebaiknya aku sebut Timin, membuatku sadar kalau sebelum aku bisa berharap temukan pasangan impianku, aku perlu membuat beberapa kesalahan terlebih dahulu. Aku mungkin belum temukan cinta, tapi ku dapatkan kembali temanku. Jadi itu cukup berarti, bukan? Paling tidak tes persahabatan ini berhasil. Aku sedang berdiri di tengah ruangan, mengenakan gaun mewah dan topeng berkilau. Semua mata tertuju padaku, tapi aku bisa rasakan betapa palsunya mereka. Seharusnya ini merupakan ultahku yang ke-16. Tapi, semua tamu di sini benar-benar orang asing. Ini semua kesalahan si bola slime Gregory itu. Sebenarnya, pesta OTT ini semua gara-gara dia. Oh, hai, aku Vivian, tapi teman-temanku memanggilku Viv. Ibuku, Jacqueline Mars, adalah salah satu orang terkaya di bumi.
Jadi, aku tumbuh dengan mengira mansion megah, kolam renang raksasa, dan satu lantai penuh untuk mainan itu lumrah. Ya, paling tidak begitu hingga aku berumur 10. Hari itu, aku sedang main di rumah bonekaku yang seukuran aslinya, saat ku dengar suara orang bicara di seberang pagar. Ku intip dari balik pagar dan kulihat ada wanita dan anak perempuan sekitar seumuranku terlihat cukup aneh. Penasaran, aku berbicara. Hei kau, kenapa kau berdandan lucu sekali? Maaf? Apa katamu? Kau bahkan tak pakai sepatu. Itu sangat bodoh. Kau yang bodoh. Aku bertaruh kau pasti tak pernah coba ini sebelumnya, ha? Jadi cobalah. Anak kaya manja sepertimu selalu memandang rendah orang lain. Sementara nyatanya, kau tak berguna bagi masyarakat. Aku hanya berdiri di sana kebingungan saat petugas keamanan mengusir mereka pergi. Aku tak pernah bermaksud menyinggungnya. Aku hanya penasaran. Jadi ku bergegas masuk ke rumah mencari ibuku dan bertanya padanya tentang ini. Oh sayang, tak semua orang bisa sekaya kita. Itu artinya kau tak perlu khawatir soal apapun manisku. Sekarang mainlah biar ibu bisa bekerja, oke? Bahkan sampai hari ini, kata-kata ibu masih melekat di telingaku. Aku mulai benci kekayaan keluargaku. Aku hanya ingin jadi anak normal. Itulah kenapa, saat aku menginjak SMP, ku yakinkan ibu untuk mengizinkanku pindah dari sekolah swasta ke sekolah negeri dan menghapus segala sesuatu tentangku di dunia maya. Jadi tak ada yang tahu tentang keluargaku yang berpengaruh. Aku naik bus ke sekolah, beli pakaian di toko loak, dan menyiapkan makan siangku sendiri bukannya bawa sajian mewah yang dibuatkan chef untukku. Kehidupan yang sangat normal. Hingga Gregory, si pacar ibu, muncul. Dia ikut campur dalam segala hal. Ibu tak hentinya mengomeliku tentang pakaianku, sekolah negeriku yang kumuh, atau aku harus berhenti nongkrong dengan anak-anak yang biasa saja. Dia membuatku gila. Dan untuk melengkapinya, dia memberi ide ibuku untuk mengadakan pesta ulang tahun ke-16 untukku. Aku benci perhatian. Ibu tahu ini. Tapi apa yang Gregory inginkan, akan Gregory dapatkan. Ini bisa jadi kesempatan untuk memperkenalkannya ke masyarakat dan mendapat rekanan baru. Itu akan baik untuknya saat mengambil alih bisnis di masa depan, bla bla bla. Yang benar saja, satu-satunya yang dipedulikan laki-laki itu adalah dirinya sendiri dan rekanannya, bukan aku. Pada akhirnya, aku setuju hadiri di pesta topeng dengan satu syarat. Ibu berhenti mencampuri dengan siapa aku boleh atau tak boleh bergaul, terutama dengan teman-temanku di sekolah. Dan hal itulah yang mengantarkan kami ke saat ini. Tepat saat pembawa acara mengumumkan bahwa ini saatnya dansa pertamaku. Hah? Apa aku sekarang? Gregory! Dengan bingung kulihat sekeliling mencari pasangan ketika tiba-tiba ada tangan yang meraihku. Gadis yang sedang berulang tahun, ayo dansa denganku. Dasar aneh. Lepaskan. Bisakah seseorang membantuku dengan ini? Tiba-tiba seorang anak laki-laki seumuranku muncul. Oh astaga, dia punya mata abu-abu yang indah yang pernah kulihat. Permisi, Pak. Aku yakin nona itu telah setuju untuk melakukan dansa pertamanya denganku. Terima kasih orang asing tampan. Saat kami dansa, aku tak tahan untuk tak menatap dengan terpesona pada matanya yang menawan. Kami hendak meninggalkan lantai dansa ketika dia berbisik di telingaku. Tunggu di sini, aku akan segera kembali. Siapa yang akan mengira kalau pesta yang dangkal seperti ini akan menuntunku ke pria sempurna? Tiba-tiba, ku dengar suara klik di belakangku. Dan saat aku berbalik, maskerku terjatuh. Oh tidak, seorang paparazzi menggunting tali topengku. Ku coba tutupi wajahku dengan tangan, tapi itu tak berguna. Untung ibu segera datang dan menyembunyikanku di belakangnya. Maaf semuanya, tapi pestanya selesai. Kami bersenang-senang dan berharap bisa bertemu lagi dengan kalian segera. Kemudian ia menuntunku kembali ke kamarku, sementara penjaga keamanan menunjukkan jalan keluar ke semua orang. Sejak saat itu, kehidupanku yang biasa saja berakhir selamanya. Wajahku terpampang di seluruh dunia maya sebagai miliarder, putri dari Jacqueline Mars. Sekarang semua orang di sekolah memandangku lucu. Aku tak paham guys, aku ini masih VIP yang sama seperti dulu. Oh, itu para sahabatku. Mereka pastinya akan mendukungku ya kan? Tapi tidak. Saat aku mendekati mereka, mereka menyerangku dengan mengatakan bagaimana aku tak cukup mempercayai mereka untuk mengakui jati diriku yang sesungguhnya. Jadi sejak saat ini kami tak lagi berteman. Ini sangat tak adil. Aku tak pernah minta satu pun dari hal ini. Ku hapus air mataku, berusaha seolah tak ada yang terjadi. Hah? Apa ini? Ada secari kertas di atas buku-bukuku yang mengatakan, Hei, ini aku, cowok dari pesta ulang tahunmu. Aku prihatin atas apa yang terjadi padamu. Jika kau butuh seseorang untuk diajak bicara, kirim pesan padaku kapan saja. oh, jadi dia dari sekolah kami? Wow, tepat saat kukira tak ada seorang pun yang ada untukku, dia muncul lagi. Tapi tak ada nama. Apa dia masih mainkan permainan misterius ini?
Oke, kalau gitu aku panggil dia Satria Bertopeng. Sejak hari itu, kami tak hentinya berkirim pesan. Dia memahamiku, kondisi keluargaku, dan teman-temanku, semuanya. Pernah, dia bahkan diam-diam selipkan tiket konser Blackpink ke dalam tasku. Karena aku pernah bilang padanya kalau aku ini fans berat mereka. Di lain waktu, dia mengirimiku kartu hadiah ke toko es krim favoritku sepanjang masa. Ben Jerry's hanya untuk menghiburku di hari yang buruk. Au! Es krim ini rasanya lezat, tapi tak bisa tidak aku berharap Satria Bertopengku ada di sini bersamaku. Yang ku tahu, dia punya mata abu-abu terindah dan rambut hitam yang memukau. Wah, panjang umur. Hei, aku punya kejutan untukmu di hari Valentine ini. Kuharap kau bersemangat ketemu aku seperti aku ingin bertemu denganmu. Akhirnya, aku akan bertemu cowok yang kusuka. Aku tak sabar. Di hari Valentine, aku sedang belajar bahasa Inggris sambil menatap keluar jendela dan memikirkan kesatria bertopengku. Aku ingin tahu seperti apa dia. Ladies, aku sudah bawakan mawar Valentine kalian. Ini silakan, Viv. Ini dia. Ini pasti darinya. Selamat hari Valentine. Silakan nikmati mawarnya lalu datang dan temui aku dekat kolam. X. Dengan cepat ku buka permennya, memasukkannya ke mulutku lalu bergegas menemui pria impianku. Di mana dia? Saat aku berusaha memanggilnya, ruangan mulai berputar. Kulihat bayangan sosok hitam yang kabur. Kemudian, kepalaku rasanya membunuhku. Di mana aku? Dan tangan siapa yang ku genggam? Tunggu dulu. Mata itu? Dia pasti. Syukurlah kau sudah siuman. Apa kau adalah yang berdasar denganmu di pesta ulang tahunmu? Secara nyata. Ngomong-ngomong, aku Jeremia. Aku punya harapan lebih indah untuk pertemuan tatap muka kita yang pertama kali, tapi ya sudahlah. Ternyata dia selalu tahu aku pergi ke sekolah yang sama dengannya. Tapi dia agak terintimidasi dengan pengaruh keluargaku. Jadi dia putuskan untuk mengenalku lewat pesan terlebih dahulu. Dia bilang polisi telah temukan semacam zat tidur dalam permen mawarku. Sebelum aku bisa menanyainya lebih lanjut tentang hal ini, ibu masuk kamar dan memelukku. Setelah memastikan aku baik-baik saja, ia menoleh ke Jeremia dan berkata, "Kau selamatkan putriku. Untuk itu aku tak cukup berterima kasih. Silakan ikut kami makan malam besok." Jeremia terlihat ragu awalnya, tapi kemudian dia mengangguk setuju. Makan malam itu tak berjalan sesuai rencana antara interogasi ibu yang terang-terangan dan tatapan Gregory yang mengancam. Aku bisa rasakan Jeremia merasa tak nyaman. Kemudian saat Jeremia bertanya di mana kamar kecil, Gregory bersikeras menunjukkannya. Saat Jeremia kembali, dia sepertinya bingung dan membuat alasan untuk pulang. Apa yang telah Gregory menyebalkan ini katakan padanya. Dengan cepat ku ikuti Jeremia dan meminta maaf, tapi dia hanya tersenyum dan menawarkan untuk menjemputku sekolah besok. Para polisi itu belum temukan biang keladinya, jadi mulai sekarang aku akan jadi pelindungmu. Baiknya. Setelahnya, aku nongkrong dengannya setiap hari. Hebat, ya kan? Hanya saja, entah kurasakan tak sama dengan saat ketika kami berkirim pesan. Dulu kami punya ikatan yang dalam. Sekarang rasanya hanya seperti dua teman yang sedang bergaul. Oh, dan belum lagi Olivia, teman masa kecil Jere yang sepertinya tak bisa meninggalkannya sendirian lebih dari 2 detik. Suatu kali, Jere dan aku berada di bioskop bersama. Tapi coba tebak, siapa yang kebetulan muncul dan duduk di sampingnya? Yap, Olivia. Parahnya, dengan tawa mereka dan saling berbagi popcorn, aku merasa seperti obat nyamuk. Aku tak mau merasakan hal ini lagi, jadi aku pulang saja ke rumah dengan taksi acak yang terparkir di luar bioskop. Tapi nasib sial, pengemudinya tak tahu jalan. Dia bahkan tak punya ponsel dan aku harus pinjamkan milikku untuk GPS. Pria itu merampasnya langsung dari tanganku. Kasarnya. Tapi tunggu, ini sudah jam 9. Kenapa dia masih mengenakan penutup mata dan bahkan memakai topeng? Saat itu, aku menyadari kalau mobil itu sudah melewati perbatasan kota. Hentikan! Mobil tiba-tiba dipenuhi asap. Dan hal terakhir yang ku tahu adalah dia memiliki mata yang sama persis seperti milik Jere. Aku terbangun mendapati diriku sendiri di ruang tua dengan sarang laba-laba. Di mana tempat ini? Dan sopir pria itu? Aku harus keluar dari sini sekarang. Tepat di saat itu, dia masuk ke ruangan dengan senyuman. Apa kau tak mengenaliku? Apa kau mau berdansa lagi denganku? Karena aku akan suka sekali itu. Apa yang sedang terjadi sekarang? Apa yang baru saja dikatakannya? Apa itu artinya? Dia adalah Satria Bertopengku yang asli?
Mungkin itulah kenapa aku tak merasa terhubung dengan Jeremia. Kenapa Jere berbohong padaku kalau begitu? Begitu banyak pertanyaan muncul di benakku. Ketika tiba-tiba ku dengar sebuah mobil berhenti di luar. Pria itu segera pergi memeriksa. Ini bisa jadi kesempatanku untuk kabur. Saat aku sampai di bawah, kulihat pria pengemudi itu bicara ke Jeremia. Jadi aku bersembunyi di balik pintu dan terus mengawasi. Cameron, hentikan saja ini. Membalas dendam pada ayah kita itu satu hal. Tapi ini sudah selangkah lebih jauh. Bawa Vip kembali ke keluarganya sekarang dan akhiri ini. Aku tahu ini terdengar buruk, tapi percayalah, aku tak pernah sakiti Vip. Aku tak bermaksud membuatnya jatuh ke kolam renang. Itulah kenapa aku masuk untuk menyelamatkannya. Tapi aku butuh dia sebagai umpan untuk tunjukkan ke dunia betapa brengseknya si Gregory itu. Dia tak pantas menjadi ayah kita. Hah? Ku bungkam diriku sendiri karena terkejut. Gregory adalah ayah mereka? Dan cowok bernama Cameron itu adalah yang menyelamatkanku. Bukan Jere? Jangan kau lupa siapa yang menantarkan kita saat ibu hampir saja menemui ajal, kemudian mengambil semua bisnis dan properti, bakar rumah kita dan meninggalkan kita dalam keadaan tak berdaya. Bajingan itu pantas mendapatkan bagiannya. Aku berusaha memikirkan semua. Saat mobil lain tiba, milik Gregory. Dengan cepat aku sembunyi di bawah tangga sebelum ia masuk ke dalam dengan beberapa bodyguard. Cameron, Jeremiah, anak-anakku, kalian begitu cepat dewasa. Sudahi omong kosongnya. Kembalikan bisnis itu pada kami, dan apa yang menjadi hak kami, maka akan kami lepaskan putri tirimu. Dasar. Seperti ayah dan putranya. Sangat cerdas, tapi masih amatir putra-putraku. Kalian tahu, gadis itu bagiku adalah penghalang bagiku untuk dapatkan warisan. Jadi, tolong, silakan saja dan rawat nona kecil pengganggu itu. Apa ayah tak takut kami akan ungkap semua yang baru saja ayah katakan? Dan siapa yang akan percaya padamu sekarang? Jacqueline terpesona olehku. Jadi dia akan percaya apapun yang kuucapkan. Ular itu. Beraninya dia bicara tentang ibuku seperti itu. Tak bisa kutahan amarahku. Aku lompat keluar dari persembunyianku dan menjerit ke Gregory. Apa yang barusan kau katakan tentang ibuku? Kau pengkhianat licik dan pembohong. Senang bisa bicara dengan kalian semua, tapi kesenangan ini harus berakhir di sini. Selamat tinggal. Para penjaga menerjang ke depan, hendak meringkusku saat para polisi mendobrak pintu untuk masuk dan di belakang mereka, Ibu, berhenti di sana. Beraninya kau lakukan ini pada putriku. Wajah Gregory berubah menjadi lebih pucat dari hantu saat dia bergumam. Jackie sayang, kenapa kau di sini? Tapi tepat waktu untuk menyelamatkan kesayangan kita, Vivian. Berhentilah berakting. Aku sudah dengar semua yang kau katakan. Dan kau akan masuk ke penjara untuk waktu yang sangat lama. Kemudian para polisi mengiringnya dan para pengawalnya pergi. Melihat ibu, aku senang sekali. Aku bergegas memeluknya. Ternyata investigasinya saat insiden kolam renang mengarahkannya ke Cameron. Jadi saat mengkonfrontasinya, dia akhirnya ceritakan semua padanya. Itulah bagaimana mereka punya rencana untuk menangkap basah Gregory. Ibu dan para polisi itu sudah menunggu untuk menyergap Gregory di sekitar sini. Kemudian, ya, kalian tahu kelanjutannya. Banyak hal yang terjadi dalam 3 bulan. Ibu akhirnya menyelesaikan semua urusan legal. Jadi sekarang properti Gregory digabungkan dengan miliknya untuk dapat kepercayaannya. Sekarang diserahkan kembali ke Cam dan Jeremiah. Kusadari kalau menjadi kaya bukanlah hal buruk. Terutama itu berarti dengan pengaruh seperti ini. Aku bisa membantu mereka yang kurang beruntung dan membuat perubahan berarti. Sekarang aku membantu ibu dengan bisnis serta kegiatan amalnya dan aku sangat menikmati itu. Aku bangga dengan ibuku yang luar biasa dan pekerja keras. Dan aku bangga menjadi diriku sendiri. Dan coba tebak, aku sekarang punya teman sejati yang menyukaiku apa adanya. Sedangkan untuk Jeremiah, dia minta maaf atas segalanya. Dia dulu khawatir kakaknya akan menyakitiku, jadi dia bohong untuk melindungiku. Kami berbaikan tentu saja dan jadi sahabat baik. Namun aku tak yakin bisa mengatakan hal yang sama tentang kakaknya. Dia melakukan apa saja yang dia bisa untuk memohon pengampunanku. Tapi aku tak bisa. Kemudian suatu hari, Jerry memintaku datang ke rumahnya untuk mengunjungi ibunya. Dia memohon agar aku tak berpikiran buruk terhadap anak-anaknya, terutama Cameron. Dia jatuh cinta padamu, apa kau tahu? Dia selalu membicarakanmu dan bagaimana dia berharap semuanya bisa berbeda. Oh astaga, kata-katanya mulai mempengaruhiku. Saat aku berjalan keluar pintu, kulihat Cameron duduk di teras. Dia berbalik dan menatapku, dan kurasakan jantungku berdebar karena satria bertopengku yang bermata kelabu. Jadi, kuhela napas panjang, lalu berjalan mendekatinya, tepat saat mentari mulai terbenam.
Sarah, ini sudah waktunya kau menikah. Kau ini ngomong apa? Menikah? Tak mungkin. Aku masih sekolah. Oh, yang benar saja. Menikah dengan pria kaya akan memberimu lebih banyak uang daripada sekolah. Bu, aku tak sepertimu. Sebenarnya aku suka bersekolah. Sekarang tinggalkan aku sendiri. Itu percakapan antara aku dan ibuku sekitar 2 bulan lalu. Nah, lihat aku sekarang. Disinilah aku tinggal di salah satu villa termewah di Boston. Oh iya, namaku Sarah. Umurku 16 dan duduk di bangku SMA. Hidupku tak pernah normal. Sebagai permulaan, aku tak punya ayah, dan ibuku sama sekali tak bertanggung jawab. Memilih habiskan uang yang kami punya untuk pesta dan pria. Tentu saja dia bahkan tak punya pekerjaan, jadi kami bergantung pada teman kencannya yang terbaru untuk menghidupi kami. Ibu tak pernah benar-benar peduli padaku, jadi aku juga menjauh saja dari kehidupannya. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau selama aku bisa lakukan apa yang kumahu. Dan yang kumahu adalah belajar dengan tekun agar aku bisa punya kehidupan yang lebih baik darinya. Tapi seperti biasa, ia ikut campur dalam rencana itu, dan 2 bulan lalu ia memaksaku berhenti sekolah dan menikah. Jelas saja, aku menolak. Bahkan aku mogok makan selama beberapa hari. Tapi suatu hari ia berkata, "Besok, dua keluarga kita akan bertemu. Jika kau tak muncul, aku akan ke sekolahmu dan bilang ke mereka kau tak akan kembali. Tapi, jika kau datang, kau masih bisa sekolah. Paling tidak sampai pernikahan." Sekolah. Dia memakai hal yang kucintai untuk melawanku. Lagi, untuk memaksaku mengikuti semua rencana konyolnya. Baiklah, aku setuju. Maksudku itu hanya sebuah pertemuan. Mereka tak bisa memaksaku untuk segera menikah, ya kan? Jadi, hari berikutnya aku ikut ibuku menemui keluarga Andy. Aku syok saat melihatnya. Dia memakai masker yang menutupi setengah wajahnya dan hanya duduk di sana, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya menatapku tanpa berkedip. Jujur, itu sangat menyeramkan. Tapi orang tuanya kelihatan baik. Dan mereka menjelaskan kalau dia pernah mengalami kecelakaan waktu kecil yang meninggalkan bekas luka bakar di wajahnya. Jadi, dia memakai masker agar tak membuat orang takut. Aku bisa melihatnya memandangiku, menunggu reaksiku. Jadi aku berusaha balas tersenyum. Aku merasa kasihan padanya. Tapi di saat yang sama aku tak mungkin mau habiskan hidupku dengan laki-laki ini. Jadi kuputuskan untuk jalankan rencanaku. Yang harus kulakukan hanyalah membuat orang tuanya tak setuju dengan perjodohan ini. Jadi aku bertingkah seceroboh mungkin. Ingin ku beri kesan pertama terburuk. Segera saat minuman dituang, aku membungkuk lalu menyenggol gelas ibunya jatuh kena gaun putihnya. Ibuku terlihat malu, tapi aku tak berhenti sampai situ. Aku makan dengan kedua tangan dan menjatuhkan makanan di meja dan terus mengunyah makanan dengan mulut terbuka. Tapi tak peduli seberapa keras aku berusaha, orang tua Adam sepertinya masih menyukaiku. Dan aku bisa melihat Adam sedikit menyeringai padaku. Apa yang seorang gadis harus lakukan untuk menjauh dari keluarga ini? Jelas, mereka putus asa. Di akhir jamuan makan, mereka mulai membahas pertunangan. Rupanya, aku harus pindah ke rumah keluarga Adam supaya kami bisa saling kenal. Lalu jika aku bisa bantu Adam mengurangi rasa mindernya, mereka akan biarkan aku lulus SMA sebelum kami menikah. Jadi bukankah itu artinya mereka hanya ingin seorang teman untuk Adam? Seseorang yang menemaninya? Itu tak terlalu buruk. Kurasa aku bisa lakukan itu kalau begitu. Jadi setelah pertunangan aku pindah ke mansion Adam. Sepulang sekolah setiap hari aku bergaul dengannya dan berusaha menghiburnya. Kumainkan musik kesukaanku, tunjukkan padanya film-film epik, bahkan bercanda padanya. Tapi tetap saja dia hampir tak tersenyum. Dia tak tertarik pada apapun yang kusukai. Ketika suatu hari aku sedang kesulitan mengerjakan PR sainsku, ketika dia lewat dan memeriksa apa yang kukerjakan, tiba-tiba dia mulai ngobrol. Lalu kusadari betapa dia menyukai kimia dan fisika. Dia bahkan sering menawarkan bantuan untuk tugas-tugasku. Dia juga bersemangat dengan topik-topik tersebut. Dan ini menguntungkan, karena aku akhirnya temukan sesuatu yang bisa kami diskusikan. Dia bahkan mulai terbuka padaku. Ini permulaan. Aku mulai lebih nyaman di dekatnya. Di suatu hari yang cerah, aku bahkan bertanya pada Adam apa dia mau main badminton. Awalnya dia menolak karena dia tak suka berada di luar. Tapi aku tak henti memohon sampai dia berkata, "Baiklah, pernah main ini sebelumnya?" "Tidak." "Oke, biar kutunjukkan padamu." Aku sangat bersemangat mengajari Adam. Meski tak hebat dalam koordinasi mata dan tangan, aku sudah sering main badminton di sekolah. Jadi aku cukup percaya diri. Akhirnya kutemukan sesuatu yang aku lebih jago daripada dia. Oke, mungkin aku terlalu cepat mengatakan itu. Setelah beberapa servis yang gagal, entah bagaimana dia berhasil menguasai shuttlecock dan menghajarku. Kenapa kau bilang kau tak pernah main ini sebelumnya? Karena itu kenyataannya. Aku tak percaya padamu. Adam hanya mengangkat bahu lalu meninggalkanku berbaring di tanah. Dia pasti berpura-pura. Tak mungkin ada yang bisa sebagus itu untuk pertama kalinya mereka lakukan sesuatu. Tapi kurasa ini menyenangkan. Adam mulai suka denganku. Tapi aku tak bisa bersamanya terus-menerus, karena aku harus mengikuti kelas, dan tak bohong.
Aku senang sekali masih bisa sekolah. Apalagi di sekolah ada sesuatu yang menakjubkan terjadi. Suatu hari aku sedang jalan melintasi halaman sekolah saat aku tersandung kaleng. Saat hampir wajahku terbenam ke tanah, ada tangan muncul dan menarikku ke atas. Kami bertatapan mata dan aku bersumpah itu cinta pada pandangan pertama. Namanya Brian dan dia sangat tampan. Sejak saat itu kami tak henti berkirim pesan setiap hari dan tak lama akhirnya dia memintaku jadi pacarnya dan tentu saja ku katakan ya. Aku jatuh cinta, tapi tentu saja aku harus menyembunyikannya dari Adam dan orang tuanya. Suatu malam aku sedang teleponan dengan Brian saat tiba-tiba ada pesan masuk dari ibuku. Nyatanya, sejak pertunangan itu, ia belum menghubungi. Mungkin ibu terlalu sibuk habiskan sejumlah besar uang yang diberi orang tua Adam kepadanya. Sarah, aku sangat butuh uang, hanya sekitar $500. Bisakah kau tanya Adam apa dia bisa meminjamiku? Apa? Bagaimana bisa ibu sudah habiskan uang yang diberi orang tuanya? Stop banyak tanya. Bawakan saja uang itu, oke? Uang, uang, uang. Yang ia pedulikan hanya uang. Dia bahkan tak bertanya apa aku baik-baik saja. Hmm, em, aku, aku ingin tanya. Bisakah kau carikan sejumlah uang? Uang? Untuk apa? Em, aku perlu membayar untuk kelas bimbingan belajar. Aku belum punya uang untuk bayar beberapa bulan. Berapa banyak uang yang kau butuhkan? Em, sekitar $500. Oke, akan kuberitahu pelayan, dia akan memberimu nanti. Phew, itu lebih mudah daripada yang kukira. Tapi, Adam tak bertanya dua kali soal itu. Apa itu karena jumlahnya tak seberapa untuk laki-laki kaya sepertinya? Bagaimanapun, paling tidak dia mengiyakan. Itu akan menutup mulut ibuku sementara. Andai saja begitu. Beberapa hari kemudian, ia kirim pesan padaku. Kali ini ia mau $3.000. Apa ibu bercanda denganku? Aku hanya mengabaikannya. Tapi ia terus membombardirku dengan pesan dan panggilan. Selama beberapa hari, dia tak biarkan aku sendiri. Tapi aku tak menyerah. Hingga foto ini dikirim ke ponselku. Itu aku dan Brian bergandengan tangan dan jelas tampak saling cinta. Ternyata ibuku sudah sangat putus asa mendapatkan uang. Ia datang ke sekolahku suatu hari untuk bicara empat mata. Dan itulah saat ia melihat kami bersama. Ibu lalu mengancamku dan berkata jika ia tak dapat uangnya, ia akan beritahu keluarga Adam apa yang kulakukan. Ini membuatku ketakutan, karena nanti aku tak punya tempat untuk pergi dan tak bisa sekolah lagi. Aku tak bisa biarkan itu terjadi. Aku tak punya pilihan lain kecuali terus minta uang ke Adam dengan alasan-alasan payah. Mulai dari beli buku, sampai ada kerabat yang sakit dan butuh pengobatan. Kalian sebut saja, sudah kupakai. Tiap kali ku minta Adam, dia memandangku seakan dia mencemaskanku dan berkata apa aku baik-baik saja. Ini membuatku makin merasa bersalah, karena sepertinya dia tulus peduli padaku. Untuk membalasnya, ku panggang cookies untuknya, dan bahkan ku rajutkan sweater lucu untuknya sebagai kado ulang tahun. Tapi beberapa minggu kemudian, dia tanya apa kami bisa bicara. Segera saat aku masuk ke kamarnya, dia lemparkan setumpuk fotoku. Itu semua fotoku dan Brian. Aku tak percaya ini. Apa ibu mengkhianatiku? Tapi ternyata bukan itu. Dia bilang padaku bahwa dia menyewa seseorang untuk membuntutiku karena dia merasa aku bertingkah aneh. Tak hanya dia temukan aku pacaran dengan seseorang, dia juga tahu kalau selama ini bohong tentang uang itu dan memberikannya ke ibuku. Dia sangat kecewa denganku. Tolong tinggalkan aku sendiri. Aku tak ingin melihatmu lagi. Aku sangat khawatir akan diusir dari rumah mereka, tapi tak seorang pun membahas apapun. Orang tuanya masih ngobrol denganku saat makan malam dan sepertinya mereka cukup senang. Tapi ada menghindariku, yang tentu saja membuatku merasa sangat buruk. Satu-satunya tempatku bersandar saat ini adalah Brianku sayang. Jadi setelah makan malam ku putuskan untuk pergi ke tempatnya. Aku sangat butuh ketenangan saat ini. Tapi saat aku tiba di luar, lewat jendela, kulihat ada gadis lain di kamarnya. Mereka mulai ciuman, dan kukira aku akan mual. Dalam kepanikan, cepat-cepat aku merayap mendekat dan sembunyi di bawah jendelanya untuk menguping. Tapi, bukankah kau agak terlalu dekat dengan si Sarah akhir-akhir ini? Jangan berani-beraninya kau. Jangan khawatir sayang, itu semua demi kamu. Aku tahu kalau dia tinggal di mansion besar dengan supir pribadi dan sebagainya. Keluarganya pasti kaya raya. Jadi, aku hanya mau berteman baik dan membantu mereka habiskan uang itu. Kau tahu, dan mungkin dengan begitu, aku bisa belikan kamu tas Chanel baru yang selalu kau inginkan. Benarkah sayang? Jadi bagaimana hasilnya? Ya, tak berguna. Dia kelihatannya tipe gadis kaya yang pelit. Menyimpan setiap sen untuk dirinya sendiri. Bagaimana bisa aku percaya apa yang barusan ku dengar? Hatiku hancur berkeping-keping, dan aku tak tahan lagi. Aku berdiri dan menampakkan wajahku di depan jendela. Kau selesai. Brian terlihat kaget melihatku di sana. Aku tak mau menunggu apa dia mau mengatakan sesuatu. Aku langsung lari pulang sambil menangis dan mengunci diriku di kamarku. Sarah, buka pintunya. Kau tahu berapa hari kau sudah tak makan?
Sarah, buka pintunya. Kalau tidak akan kusuruh orang untuk merubuhkan pintunya. Oh Tuhan, apa kau baik-baik saja? Ada apa? Tidak apa-apa. Aku menyesal karena berbohong padamu selama ini. Aku tak bermaksud begitu. Tiba-tiba Adam memelukku dan berkata, Tak apa, jangan menangis. Sekarang bisa ceritakan padaku apa yang terjadi? dengan berderai air mataku ceritakan ke Adam cerita lengkapnya. Mulai dari dimanfaatkan oleh ibuku hingga dihianati oleh Brian. Mungkin ini pantas kuterima karena bohong padamu. Sebenarnya, bagaimanapun jika aku jadi kamu, aku tak mau menikah dengan seseorang sepertiku. Kau laki-laki yang hebat. Selama kau punya kepercayaan diri dan hidup dengan sikap positif, hal baik pasti akan datang padamu, aku janji. Bahkan dengan wajah buruk rupa ini, Aku mendongak ke Adam dan, oh ya Tuhan, bekas luka bakar di wajahnya. Itu lebih buruk dari yang kukira. Kuulurkan tangan untuk menyentuhnya. Itu pasti sangat menyakitkan. Bisakah kita mengulang dari awal? Teruslah membantuku, oke? Aku menatap Adam, tersenyum dan mengangguk. Jadi setelah hari itu, aku terus tinggal di rumah Adam dan membantunya keluar dari kehidupan mencela diri dan terisolasi yang selama ini dijalaninya. Perlahan sikapnya berubah lebih baik. Dan bahkan dia mulai mengambil kursus bisnis untuk bersiap mengambil alih perusahaan keluarganya di masa datang. Aku juga mendorongnya untuk mulai melepas maskernya. Cintai apa? Kenapa ada lubang di sini? Apa mungkin ini ulah semut-semut? Bagaimana kalau mereka diam-diam merencanakan serangan terhadap manusia? Apa yang akan terjadi pada Big Mac? Elaine, apakah menatap lubang itu bisa membantumu menghitung volume bola? Ini pelajaran apa sih? Apakah kamu sungguh-sungguh memperhatikan? Bapak gimana? Kalau iya, Bapak pasti tahu jawabannya. Maaf, Oh, tunggu. Tidak, aku masih tidak tahu. Maaf, tadi Bapak bilang apa? ini akan ada di ujian. Kamu harus fokus kalau kamu. Oh, ini pelajaran bahasa Jepang. Duh, Sudah cukup, kita ke kantor kepala sekolah sekarang juga. dan begitulah rutinitas hidup SMA ku. Hai, namaku Elaine, dan aku sudah hidup dengan ADHD sejak, entahlah. Tapi tentu saja, ADHD itu berbeda pada setiap orang. Bagiku, aku hanya perlu memastikan aku minum obatku. Tunggu, di mana akte kelahiranku? Pokoknya pastikan klik suka dan langganan sebelum aku melanjutkan. Tepat setelah kunjungan ke kantor kepala sekolah, aku berjalan menyusuri koridor ketika seorang cowok tampan dengan sengaja menabrakku, menjatuhkan tasku. Apa itu dinosaurus? Memang kamu anak TK? Hahaha. Hei, itu mainan gelisahku, kembalikan! Eits, siapa cepat dia dapat. Siapa yang berani mengganggu temanku? Itu Queen, si ratu pemarah. Lari! Kedua cowok itu langsung kabur menyelamatkan diri. Saat itu, Skylar dan pacar barunya juga menghampiri. Bukankah dia si aneh dari kelas matematika? Jangan bilang kamu berteman dengannya. Ya, memang. Kamu hanya bisa memilih satu, dia atau aku. Bagaimana kalau aku putuskan kamu saja? Pergi sana! Dan inilah gadis-gadisku. Kami sudah bersahabat sejak lama dan selalu saling mendukung. Aku sering lupa membawa barang-barangku dan Queen selalu memastikan aku membawa semuanya sebelum beranjak dari manapun. Sedangkan Skylar selalu menjagaku setiap kali aku tertidur di kelas. Kamu tahu aku tidak bisa tidur di malam hari karena sibuk memikirkan rencana semut-semut itu menghancurkan bumi. Mungkin merekalah yang memusnahkan dinosaurus raksasa? Tunggu, sampai di mana aku? Entahlah, putar saja videonya sendiri. Hari Valentine segera tiba. Meskipun Skylar baru saja putus dengan pacarnya, dia sudah mendapat banyak hadiah dari cowok-cowok lain. Begitu juga dengan Queen. Gadis-gadisku memang cantik banget. Bagaimana denganmu, Elaine? Belum ada tahun ini? Tidak, aku tidak peduli. Kalianlah yang aku butuhkan. Bagaimana kalau kamu mendekati seseorang? Ada cowok yang kamu suka? Ngomong-ngomong soal mendekati, kapan kamu akan bilang ke Kramer kalau kamu suka banget sama dia? Itu benar. Coba hari ini, Queen. Aku tidak peduli. Aku bisa mendapatkan cowok mana saja kalau aku mau. Baiklah, terserah kamu, sis. Sore itu kami sedang berjalan ketika mendengar pengumuman dari stasiun radio sekolah. Selamat sore semuanya, ini Malcolm dari iHeart Radio. Hari ini kami punya permintaan khusus dari seorang anonim. Disampaikan untuk Elaine Miller. Aku suka cara menatap lubang di meja hari itu di kelas matematika. Itu sangat lucu. Aku berharap bisa menjadi lubang itu. Selamat Hari Valentine. Ada yang naksir kamu, Elaine. Kamu punya pengagum rahasia. Lihat, ada yang menyukaimu apa adanya. Tetaplah jadi dirimu sendiri.
Aku penasaran siapa ini. OMG, aku harus mencari tahu. Tapi bukannya kamu bilang kamu tidak peduli? Itu benar, tapi sekarang permainannya sudah berubah. Memang itu siapa? Dia bilang kelas matematika, jadi dia pasti mengikuti kelas yang sama dengan kita. Itu dia. Kita hanya perlu daftar hadir dari kantor Pak Wilson, tapi kita tidak bisa masuk sana. Pernah dengar Mission Impossible? Teman-teman, waktunya beraksi. Setelah kelas, kami menunggu Pak Wilson meninggalkan kantornya. Lalu, seperti halnya Totally Spies, kami merangkak di lantai. Berhasil menghindari pandangan mata petugas keamanan. Dan berhasil bersembunyi di salah satu guru yang lewat. Lalu diam-diam terus maju menuju kantor Pak Wilson. Wah, lihat! Mereka punya Cheetos Flaming Hot sekarang. Elaine! Setelah kami mendapatkan daftarnya, aku segera mengirim pesan ke banyak orang untuk mengujinya dan menunggu dengan cemas. Namun beberapa orang membalas dengan menyebut aku gila. Yang lain melaporkanku ke Instagram. Aku bahkan mendapat kunjungan dari polisi karena mereka mengira aku adalah perusuh yang mengganggu orang lewat DM. Setelah mereka pergi, aku segera melakukan panggilan video dengan para gadis. Dari daftar itu masih ada Malcolm yang belum kamu kirimi pesan. Bukankah dia bekerja di stasiun radio bersamamu, Skylar? Iya, kami bekerja sama, tapi tidak mungkin dia. Dia nggak pernah nanyain Elaine sebelumnya. Siapa yang tahu? Kamu kan tidak bekerja di stasiun radio hari ini. Aku yakin itu dia, Elaine. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa mengirim pesan di Instagram lagi. Bagaimana kalau tulis surat? Kamu tahu, cara lama. Jadi aku menyiapkan surat cinta untuk Malcolm dan bahkan mendesain amplop lucu untuknya. Tapi aku terlalu asik mendesain amplop sampai lupa tentang suratnya. Ketika akhirnya ingat surat itu, aku berjalan kembali untuk mengambilnya. Tapi tentu saja otak ADHD-ku harus mengacaukannya lagi. Baru keesokan harinya ketika Queen dan Skylar datang dan aku tidak bisa menemukan amplop itu dimanapun, aku baru sadar aku telah mengirim resep ADHD-ku ke Malcolm, bukan suratnya. Kami segera pergi ke rumah Malcolm, tepat saat tukang pos mengantarkan amplop resep di depan rumahnya. Melihat Malcolm berjalan keluar, aku dengan panik berlari ke sisi lain jalan dan mulai melakukan tarian paling gila untuk menarik perhatian Malcolm. Tiba-tiba aku tersandung dan jatuh tersungkur. Malcolm segera membantuku bangun dan membawaku masuk ke rumahnya. Kami berbincang sedikit saat Malcolm merawat lenganku. Elaine kan? Kita ada di beberapa kelas yang sama. Benarkah? Ya, kamu selalu duduk di dekat Queen dan Skylar kan? Aku pernah melihatmu tertidur di kelas. Kurasa begitu. Dengar Malcolm, apa kamu yang memberikan pesan di radio? Oh, pengakuan itu. Ya, itu bukan aku. Aku bukan pengagum rahasiamu. Tapi itu tidak berarti aku tidak punya kesempatan kan? Skylar banyak bercerita tentangmu dan aku selalu ingin mengobrol langsung denganmu. Ngomong-ngomong soal Skylar, malam ini adalah malam para gadis. Dan terima kasih. Aku akhirnya berhasil menenangkan hatiku yang hiperaktif saat kembali ke kamarku. Apakah Malcolm pengagum rahasia itu? Bukan dia, sangat memalukan. Lihat, sudah aku bilang, kami cukup dekat. Dia pasti sudah memberitahuku, tapi sepertinya dia suka padaku. Benarkah? Aku melihat caranya membantumu bangun saat kamu terjatuh. Tidak mungkin. Ayo fokus menemukan pengagum rahasiamu yang sebenarnya. Tapi itu bukan berarti aku tidak bisa bergaul dengan Malcolm sambil mencari pengagum rahasiaku. Ternyata kami berdua sama-sama menyukai hip-hop. Dia bisa membuat irama yang sangat menarik untukku nge-rap. Cuma bercanda. Acara cerita animasi tidak akan mengizinkanku. Tulis komentar di bawah kalau kalian ingin melihat videoku sedang nge-rap. Sejak itu kami mulai sering nongkrong. Malcolm adalah orang yang sangat perhatian dan sabar. Kadang-kadang ADHD-ku kambuh dan aku memotong pembicaraannya, tapi dia tidak pernah marah dan hanya sabar menungguku menyelesaikannya. Suatu kali ketika aku sedang mengoceh tanpa henti tentang apapun yang ada di pikiranku, aku melihatnya menghitung. Apa yang kamu hitung? Berapa kali kamu mengganti topik dalam 2 menit? Oh, maaf. Tidak perlu, sebenarnya aku merasa itu lucu. Kemudian saat kami berpisah, aku melihat Skylar menungguku. Dia kelihatan agak sedih. Hei, ada apa? Aku akan jujur padamu karena kita sudah berjanji satu sama lain. Sebenarnya aku suka pada Malcolm sejak kami mulai bekerja sama di stasiun radio. Bagaimana dengan pacarmu baru-baru ini? Oh, itu hanya main-main. Aku tidak tahan melihatmu bersama Malcolm. Pokoknya, jangan tersinggung. Maaf, aku harus pergi. Skylar suka pada Malcolm, tapi aku melihat kebersamaan dengan Malcolm. Tidak, gadisku yang utama. Tapi itu tidak mudah karena Malcolm selalu mencoba mendekatiku. Sakit rasanya harus menjauh darinya. Setiap kali dia mendekat, jantungku berdebar kencang. Tapi aku juga tidak ingin membuat Skylar marah karena dia mulai menjauh dariku dan Queen. Aku sebenarnya lumayan suka pada Malcolm. Ini sangat rumit. Aku tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana kalau kamu mencoba menemukan pengagum rahasiamu untuk kali ini? Dia mungkin lebih cocok daripada Malcolm. Keesokan paginya aku menemukan sebuah catatan di lokerku. Dari pengagum rahasiamu? Dia ingin bertemu dekat air mancur. Tapi ketika aku sampai di sana, aku melihat catatan lain yang memintaku datang ke tribun. Semoga ini bukan lelucon bodoh. Saat aku tiba, aku terkejut melihat Kramer duduk sendirian di sana. Dia tidak mungkin orang di balik catatan itu kan? Aku harus mencari tahu sekarang. Sedikit lebih dekat. Lebih dekat? Tiba-tiba dia mendongak dan menatap langsung ke kamera. Aku hendak berlari ketika dia menangkapku. Hey, Elaine Miller kan? Kamu bisa minta fotoku. Aku tidak tahu kalau kamu menyukaiku. Tidak, aku...
Itu kecelakaan. Sejak itu aku memastikan untuk lebih berhati-hati untuk mengetahui apakah Kramer adalah pengagum rahasiaku. Tapi astaga, sepertinya dia punya indera keenam atau semacamnya. Hei, ada apa? Kamu terlihat gugup? Itu karena dia suka padaku. Dia bahkan mencoba memotretku. Iya kan, Elaine? Tidak apa-apa. Aku memperhatikanmu akhir-akhir ini. Ayo, akui saja. Aku tahu aku sangat menarik. Kenapa kamu lakukan ini? Kamu tahu aku suka padanya. Tidak, tidak, biar ku jelaskan. Kamu tahu, aku bahkan berpikir antara kamu dan Skylar hanya salah paham. Tapi tahu apa? Sekarang sepertinya kamu cuma ingin merebut dari kami. Hei teman-teman, tenang. Ada apa? Kamu yang tenang. Kamu tahu Ilan bilang dia suka pada Malcolm juga? Dan sekarang dia juga mengambil Kramer. Kramerku. Hei, soal Kramer ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Dan Malcolm, kamu dan dia tidak punya hubungan istimewa. Aku punya kesempatan yang sama sepertimu, kan? Lalu kenapa kamu mengikuti dia tadi? Dan bahkan memotretnya? Dan kita sekarang membahas kesempatan kita dengan Malcolm? Kamu tahu ini tidak adil bagiku. Tidak adil? Kami selalu berusaha untuk mengutamakanmu. Tapi sekarang kamu merasa menjadi korban. Aku tidak tahan lagi. Aku harap kamu bahagia sekarang karena mendapatkan kedua cowok itu, sahabat terbaikku. Itu terlalu berlebihan. Mereka bertindak seolah-olah mereka mengasihaniku. Aku tidak butuh siapapun untuk menjagaku. Aku baik-baik saja sendiri. Sejak kami bertengkar, kami semua sibuk dengan urusan masing-masing. Setiap kali aku berpapasan dengan Skylar, dia hanya menatapku dingin. Quinn juga tampaknya telah menemukan kegemaran baru. Aku berhasil bertahan dengan baik. Tapi rasanya ada yang hilang. Suatu kali aku sedang berjalan-jalan saat aku melihat Skylar dan Malcolm dikelilingi kerumunan. Ternyata Skylar mengakui dia menyukai Malcolm dan memintanya untuk kencan, tapi Malcolm menolaknya. Kerumunan itu tidak mendapatkan kesempatan untuk mengejeknya. Tiba-tiba aku teringat bagaimana Skylar dulu selalu membelaku dan aku merasa sangat kasihan padanya. Jadi aku memutuskan untuk membelanya kali ini, tapi dia malah lari dari sana. Aku mencoba mengejarnya, tetapi Skylar tidak mau mendengarkan. Tiba-tiba dia menyeberang jalan tanpa melihat, dan sebuah mobil menabraknya. Aku dengan panik berlari untuk memeriksanya, dan kami segera membawanya ke UGD. Syukurlah dia baik-baik saja. Hanya beberapa memar dan goresan, tetapi dia menolak membiarkanku masuk. Malam itu ku coba telepon Quinn, tapi teleponnya terus diarahkan ke pesan suara. Tapi aku sudah mengambil keputusan. Aku terus menekan belnya dan bersikeras menunggu sampai dia muncul. Akhirnya dia menyerah. Hei, aku minta maaf untuk... Oh, kamu minta maaf padaku? Tidak perlu mengasihaniku. Nikmati saja kebahagiaanmu. Malcolm menolakku karena dia memilih kamu. Senang sekarang? Sekarang tinggalkan aku sendiri, dasar kejam dan egois. Kemudian dia membanting pintu di depanku, meninggalkanku di sana dengan perasaan kaget. Pertunjukan bagus. Ini seharusnya ada di Netflix. Kramer, kenapa kamu di sini? Aku tinggal tepat di sebelah. Jadi, aku lihat Skylar tidak mau bertemu denganmu. Tapi aku mau. Jauh-jauh dariku, aku tidak pernah menyukaimu. Apa kamu mau jual mahal sekarang, gadis kecil yang cantik? Saat itu juga, Malcolm muncul entah dari mana dan langsung meninju wajah Kramer. Tidak dengar apa yang dia bilang? Jangan ganggu dia. Tidak bisa dipercaya Quinn dan aku bertengkar karena kamu orang aneh. Seandainya Quinn tahu orang seperti apa yang dia sukai. Quinn suka padaku? Harusnya beritahu aku lebih awal. Apalagi yang dia lakukan? Pokoknya, terima kasih. Kenapa kamu di sini? Aku dengar Skylar mengalami kecelakaan tepat setelah kejadian itu, jadi aku ingin mengunjunginya. Sekarang kamu di sini, aku hanya ingin memberitahumu. Sebenarnya, yang mengirim pengakuan di radio hari itu adalah Skylar. Apa? Dia hanya ingin kamu merasa dicintai dan tidak ditinggalkan sendirian di hari Valentine. Aku ingin menundanya dulu sebelum memberitahumu, tetapi semuanya menjadi rumit terlalu cepat. Lagi pula, sekarang kamu tidak perlu mencari pengagum rahasiamu lagi. Maukah kamu pergi denganku? Sebagai pacar, maksudku. Malcolm, aku sangat menyukaimu, tapi aku tidak bisa membuat Skylar terluka lagi. Aku minta maaf. Tidak apa-apa, aku mengerti. Sepertinya aku akan melihat Skylar lain kali. Maafkan aku, Malcolm. Kemudian aku tiba di rumah dan melihat ibu sedang mengemas beberapa kotak. Bisa periksa apakah kamu masih membutuhkan ini dari loteng? Kalau tidak, harus dibuang. Aku membuka kotak-kotak itu dan menemukan foto-foto lamaku, Skylar dan Quinn di dalamnya dan aku langsung menangis. Kami terlihat sangat bahagia bersama seperti tidak ada yang bisa memisahkan kami. Benar sekali, kami bersaudara. Aku harus memperbaiki semuanya. Keesokan harinya, tepat setelah jam pertama, aku mencari Skylar. Ya Tuhan, aku sangat cemas. Di mana mainan gelisahku? Bagaimana kalau Skylar masih marah padaku? Mencari ini? Iya, Skylar, aku perlu bicara. Aku juga. Maaf, Elaine. Aku sangat terluka dan malu kemarin sehingga aku mengatakan hal-hal buruk padamu. Dan kamu benar, aku harusnya memberitahu lebih awal kalau aku suka pada Malcolm. Tapi setelah semua ini, aku menyadari betapa bodohnya aku dan aku tidak ingin kehilanganmu atau kehilangan kita. Hei, aku juga. Aku tidak bisa tidur kemarin setelah mendengar semuanya dari Skylar. Aku tidak menjadi diriku sendiri tanpa kalian berdua. Oh, aku juga. Kalian berdua sangat berarti bagiku. Ternyata Skylar juga yang memberi catatan di loker hari itu. Dia bilang dia ingin aku berhenti mencari pengagum rahasia, dan Kramer kebetulan ada di sana. Setelah itu aku juga memberitahu Quinn dan Skylar tentang pertengkaran antara Kramer dan Malcolm malam itu, dan tiba-tiba Kramer muncul.
Hei Queen, aku baru sadar kalau aku selalu menyukaimu. Maafkan aku karena temanmu Eileen menyukaiku, tapi kamu adalah pasangan yang sempurna.